aku akan mulai, Bapak Ibu, aku akan share. Oke, aku akan share materi yang didapat dari Benjamin Loh. Sekali lagi ini bukan mentah-mentah dari saya atau dari kita, tapi ini materi yang disadur, kemudian agak sedikit dicocokkan dengan keadaan yang sekarang, khususnya di Bali, mengenai sesi kedua dan sesi ketiganya, yaitu membahas mengenai penggunaan media sosial dan juga webinar. Kita akan mulai, boleh tolong dibantu Pak Bambang materinya? Oke, Bapak Ibu, singkat aja, kalau sosial media aku nggak akan berlama-lama di sini. Kita nanti lebih banyak bahasnya juga soal webinar. Cuman aku mau cerita dulu nih Bapak Ibu, bahwa ini udah keadaan normal gitu ya. Kaget juga, kaget nggak kaget melihat hasil polling tadi, meskipun kita sudah banyak menggaungkan bagaimana cara untuk pendekatan melalui online. Memang nggak gampang, Bapak Ibu. Sekali lagi, keadaan ini nggak gampang. Kita semua lagi cari pola, kita semua lagi cari kliknya, gitu ya. Tapi sama halnya ketika Bapak Ibu gabung di Prudential, saya yakin sekali ketika Anda baru pertama kali gabung di Prudential, kemudian Anda prospek atau rekrut, itu adalah keadaan yang nggak gampang juga, gitu ya. Tapi karena itu adalah hal yang baru buat Anda. Nah, maka sama, anggap aja ini kita benar-benar baru dalam satu keadaan normal yang baru, Bapak Ibu, kalau ketika Anda dulu bisa, maka juga sekarang bisa. Oke, boleh next, Pak? Bapak Ibu, aku akan mulai dengan satu kuis. Tapi kuis ini tidak boleh dijawab oleh teman-teman ND1 dan teman-teman DP6. Tidak boleh dijawab oleh teman-teman Purafida dan juga teman-teman Pro Merdeka. Ya, Bapak Ibu jawab di chat. Pertanyaannya begini. Ada yang tahu nggak pas umur adik saya 4 tahun, pas umur saya 4 tahun, umur adik saya setengah umur saya. Nah, pas umur saya 100 tahun, umur adik saya berapa? Ada yang tahu nggak? Oke, Bu Sylvia Santi jawab 98. Stanley, Pak Stanley Buce. 98, oke. Aku nggak sebutin lagi. Ya, ada yang tahu jawabannya? Masih aku tunggu. Ada yang tahu nggak? Pas umur saya 4, adik saya umurnya setengah dari saya, pas umur saya 100, umur adik saya berapa? Kalau di aturan medsos sih, Bapak Ibu yang bisa jawab, saya akan posting story-nya, yang salah wajib repost, gitu ya. Karena ini bukan medsos, ya medsos juga sih, tapi Bapak Ibu nggak perlu, kalau salah nggak perlu repost, Bapak Ibu cuma perlu kirim makanan ke alamat saya, yang Anda bisa tanyakan ke adik Anda masing-masing. Tetap gitu ya. Oke, ada yang jawab 98, ada yang jawab 50, ada yang jawabannya ada gitu ya. Ada yang jawab 25 malah gitu ya. Ada yang jawab 25 gitu ya. Oke, ini menarik. Apa Bapak Ibu jawab aja. Cuman panelis aja kok yang bisa. Ada yang jawab, ada dong. Oke, ada yang jawab 98. Oke. Pak Peter Konda jawab ada. Ada yang jawab 45, ada yang jawab 50, ada yang jawab 98. Paling banyak 98 sih, ya. Oh, ada Pak Rusli di sini. Pak Rusli Mauboy. Oke. Thank you, Bapak Ibu. Kebanyakan kalau aku lihat dari yang menjawab di sini, 80% jawab 98 tahun. Ada yang jawab 98, mayoritas jawab 98 tahun. Benarkah jawabannya? Bapak Ibu coba baca lagi pertanyaan yang ada di layar Anda. Di manakah letak tanda tanyanya? Artinya, apakah pertanyaannya? Artinya, apakah jawabannya? Gitu ya. Bapak Ibu lihat dari tulisan, dan kalau Bapak Ibu perhatikan, cara saya bertanya tadi begini. Ada yang tahu nggak? Pas umur saya 4 tahun, umur adik saya setengah umur saya 100 tahun, umur adik saya berapa? Ya, Bapak Ibu. Oke, mulai ada yang mengubah jawabannya. Benar, Bapak Ibu. Kalau mau ngomong, jawaban yang paling tepat adalah tidak ada yang tahu. Kenapa? Hanya Tuhan yang tahu, gitu ya. Karena umur Glenn Fredly aja
Yang kemarin masih sehat kita nggak tahu gitu ya. Jawabannya ada dua, antara tahu atau nggak tahu. Tapi mayoritas orang menjawabnya 98 gitu ya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan secara detail letak pertanyaannya dan tidak pay attention kepada nada yang saya berikan tadi. Kenapa? Karena kita kebiasaan, ada sesuatu, kita gunakan kebiasaan kita, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, kita manusia biasa yang bisa berbuat salah, termasuk dalam menjawab pertanyaan ini. Bagi Anda yang salah menjawab, sekali lagi, karena kewenangannya yang ngomong sekarang ada di saya, berarti Bapak Ibu kalah, harus mengirimkan makanan, gitu ya, ke ADS Anda, gitu ya. Bercanda, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal kebiasaan. Kalau kita jawabannya ada, Tuhan gitu. Oh, thank you Pak Peter Konda. Bener banget ya Bapak, nggak salah Pak, Bapak bener ya. Tapi sekali lagi bahwa wanita yang tak pernah salah Pak ya, bukan Bapak. Bapak Ibu kalau kita ngomong pas lagi makan. Bapak Ibu kalau ngomongin kebiasaan, ya inilah kebiasaan kita. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal, ada satu case di depan kita, kita jawab dengan kebiasaan kita. Kita jawab dengan sesuatu hal yang kita baru, yaitu apa? Satu hal yang baru adalah kita bukan sekedar menggunakan kebiasaan kita, tapi kita menggunakan pengetahuan kita, di mana itu membutuhkan satu skill juga yang lebih teliti, gitu ya. Nah, ngomongin soal kebiasaan, Bapak Ibu, aku mau kasih tahu sekali lagi apa yang terjadi di dunia saat ini. Bapak Ibu, saya punya teman, dia seorang musisi, gitu ya, seorang musisi yang belum terkenal banget juga, gitu ya, nggak seperti artis-artis terkini yang dia bisa ngadain yang namanya live concert gitu ya, yang dia udah punya follower banyak banget di medsos. Nah, teman saya, Bapak Ibu musisi yang ya banyak followernya, tapi kalau ngadain konser di live yang berbayar gitu belum tentu ya. Nah, apa yang kemudian dia lakukan? Oh, dia nemuin bahwa saya bisa masak, kemudian sekarang dia buka catering, Bapak Ibu. Ngomongin apa? Ngomongin cara yang baru, ya. Termasuk ya para musisi artis yang sudah sangat terkenal, yang mereka sekarang nggak di panggung, tapi mereka bisa ngadain live concert gitu ya. Poinnya apa, Bapak Ibu? Ini udah keadaan yang normal. Udah 1 bulan tuh udah keadaan yang normal, Bapak Ibu. Maka banyak orang yang udah nemu cara yang baru, maka Bapak Ibu kita juga harus nemuin cara yang baru. Pak Hot udah pernah nyampein. Bapak Ibu, cara yang baru di kita ini benar-benar murni cara yang baru. Bukan seperti teman saya yang musisi yang kemudian harus buka catering, berganti bisnis gitu ya. Bukan seperti para maskapai penerbangan yang benar-benar nggak bisa terbang, kemudian bisa terbang secara online. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa mereka terbang secara online gitu ya. Nah, tapi kita nih menurut saya kita nih masih bisa dikatakan diberikan kemudahan gitu ya. Dimana bisnis kita tetap bisa jalan, tapi dengan cara yang berbeda. Kaget nggak kaget tadi hasil pool kita bahwa 46% belum pernah melakukan yang namanya pendekatan secara online. Bapak Ibu aja dulu. Sekali lagi poinnya adalah closing nggak closing itu urusan kedua. Tapi pertanyaannya adalah Bapak Ibu cobain atau enggak gitu loh. Karena kita prospek online aja belum tentu closing, apalagi nggak prospek online Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yuk kita mulai punya satu cara yang baru, nggak melulu dengan kebiasaan kita yang lama. Jangan-jangan setelah corona berakhir, Bapak Ibu, malah kita lebih merasa efektif, efisien jika prospek itu dilakukan dengan online, tidak lagi bertatap muka secara langsung, lebih efisien. Bisa-bisa begitu tuh Bapak Ibu. Tapi karena kita nggak memulai kebiasaan ini, Bapak Ibu, di mana setiap orang sekarang udah mulai online, Bapak Ibu masih ketinggalan gitu. Jadi sekali lagi cobain aja dulu. Boleh next Pak Bambang? Bapak Ibu, 2 topik yang akan kita bahas hari ini adalah menggunakan webinar dan juga medsos. Nah, yang pertama ini saya mau bahas soal penggunaan medsos. Nah, Bapak Ibu, Benlo mengajak kita untuk benar-benar kita back to basic gitu ya. Kita ngelakuin hal-hal yang dasar aja dulu. Yang pertama kita lakukan tanggung jawab kita sebagai seorang advisor. Aku selalu bilang Bapak Ibu, kita tuh bukan agent biasa ya. Kita tuh bukan BAB,
Ya, jangan salah paham. BAB itu bukan agent biasa gitu ya. Bapak Ibu, kita tuh bukan agent biasa, kita tuh advisor. Advisor tuh tugasnya apa? Bukan menjual, tapi kasih advice. Advice-nya apa? Tergantung kebutuhan. Maka yuk kita lakukan tanggung jawab kita sebagai seorang advisor, yaitu apa? Advice orang untuk punya perlindungan. Advice orang untuk punya uang alias rekrut. Itu aja dulu Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita nggak menggunakan sosial media untuk kita juga boleh bawa bisnis kita, Bapak Ibu. Yuk, kita bawa, jadikan bisnis ini bukan cuma sekedar bisnis, tapi lifestyle-nya kita gitu ya. Bisnis ini nih bukan kerjaan kita, tapi gaya hidupnya kita. Maka kenapa enggak kita menggunakan sosial media untuk alat kita sebagai membangun bisnis kita juga. Dan prinsipnya back to basic itu adalah ketika kita laksanakan dengan baik, maka kita menjadi mahir gitu ya. Pertanyaannya kita laksanain enggak? Boro-boro mahir. Laksanain juga enggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat film kungfu apa itu ya namanya ya, Karate Kids gitu ya, yang ada sesi di mana anak itu diajarinnya cuman cara menggantungkan bajunya aja terus gitu kan ya, sampai dia bosan. Sampai akhirnya dia tahu bahwa cara menggantungkan baju itu adalah salah satu gaya untuk kungfu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya kalau mau menjadi mahir kuncinya adalah lakuin aja dulu gitu ya. Dan medsos tuh sebetulnya adalah media yang baik untuk kita boleh menyampaikan pikiran yang baik, untuk kita boleh berkata-kata yang baik, dan kita boleh menyebarkan ide dan tulisan kita yang baik tentunya. Next. Tujuannya adalah di sesi 2-nya Benjamin Loh ini adalah kita mau menjadi seorang financial advisor pilihan bagi para klien, bagi para relasi kita yang secara konsisten kayaknya ada masalah teknis. Pak Bambang bisa next? Oke. Bapak Ibu, pertanyaannya apakah sosial media ini kita jadikan ATM? Bisa ya, bisa tidak, gitu ya. Apakah nggak ada suaranya? Udah keluar belum ya suara saya? Sekarang sudah Bu Fani. Tadi sempat hilang Bu. Sekarang sudah. Oke. Thank you Pak. Banyak orang yang berpikir atau bertanya apakah sosial media ini merupakan ATM atau menjadi alat untuk kita ngambil uang. Bisa ya, bisa enggak gitu ya. Bisa ya kalau kita benar-benar menggunakannya dengan baik. Bisa tidak kalau kita menggunakannya hanya untuk have fun gitu ya. Tidak nih bukan berarti cuma sekedar tidak Bapak Ibu. Tidak nih bisa jadi menjadi satu malah medsos kita tuh menjadi kita ngabisin uang. Kenapa? Karena kalau kita makainya cuma buat have fun aja, berarti ada kuota yang kita korbankan, kuota kan sama dengan uang juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu serius dengan bisnis ini, sekali lagi bisnis ini kita jadikan gaya hidup kita. Ya, maka Bapak Ibu juga bisa menggunakan sosial media ini juga sebagai untuk kita boleh berbisnis gitu ya. Tapi nggak semata-mata cuma ngomongin bisnis. Karena ngomongin bisnis di Prudential tuh nggak cuma ngomongin jual beli. Jadi Bapak Ibu kita memang media sosial orangnya kasih tahu kelebihan barangnya, harganya berapa. Tentunya kita nggak kayak gitu dong. Bikin postingan, oh PGB, manfaatnya ini, gitu ya, harganya segini, gitu ya. Saya juga bertanya-tanya, apakah nanti di berpuluh-puluh tahun ke depan, orang kita bisa begitu, gitu ya. Nggak tahu, tapi sekarang ini Bapak Ibu, bisnis kita adalah bisnis yang berdasarkan relasi. Maka di media sosial pun tujuan kita utamanya adalah kita bangun relasi, ya. Next. Next, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam penggunaan medsos, konten atau isi dari media sosial kita, ini yang diajak oleh Benjamin Loh dan yang diklasifikasikan oleh Benjamin Loh ada 3.
Yang pertama, postingan yang sifatnya menghibur atau entertain. Yang kedua, postingan yang sifatnya mendidik. Ya. Yang ketiga, postingan yang sifatnya membangun hubungan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tinggal kita mau memanfaatkannya lebih ke arah mana? Lebih ke menghiburkah, mendidikkah, atau lebih ke membangun hubungan? Gitu ya. Next. Sebentar Bapak Ibu, ada iklan sebentar. Oke, mohon maaf. Bapak Ibu, sekali lagi medsos kita itu bisa bertujuan untuk 3 hal, menghibur, mendidik, atau membangun hubungan. Nah, yang mana yang harus kita fokuskan? Tiga-tiganya. Kita juga nggak mau hidup kita dianggap kaku gitu ya. Kita juga nggak mau, karena gini, apa yang kita posting di medsos tuh sebetulnya apa yang kita inginkan untuk orang lain anggap terhadap diri kita gitu ya. Kita mau bangun image di situ ya. Jadi yang mana yang kita tonjolkan, yang sifatnya postingan yang sifatnya mendidikkah, menghiburkah, atau yang membangun hubungan? Tiga-tiganya. Kita juga nggak mau melulu membangun hubungan, karena itu Bapak Ibu nanti orang lama-lama risih gitu ya. Kita juga nggak mau mendidik doang gitu ya. Nanti orang yang suka membangun hubungan juga merasa risih gitu ya. Kita juga nggak mau menghibur. Nanti orang yang serius ngerasa bahwa nggak berguna gitu postingan kita. Jadi tiga-tiganya. Nah, ketika kita mau posting, apapun itu tujuannya, Bapak Ibu kita bisa posting dengan menggunakan 4 ini. Apakah itu yang sifatnya tulisan saja, atau menggunakan foto, ya, atau menggunakan audio, video, ya, boleh audio aja, boleh video yang ada audionya, atau live streaming. Live streaming itu yang kayak inilah, kayak apa namanya, vlogger-vlogger gitu yang hi guys, yang kayak gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau dan mampu ya silahkan lah ya. Nah, Bapak Ibu postingan kita 4 ini. Nah, mana Van? Mana yang sebaiknya kita banyak gunakan? 4-4-nya. Kalau Bapak Ibu cukup menggunakan tulisan saja, boleh nggak? Boleh. Tapi percaya sama saya, nggak semua orang suka baca yang sifatnya cuma tulisan aja. Foto aja, that's okay. Karena memang picture kadang-kadang speaks louder than words, katanya gitu ya. Berpikir lebih banyak gitu ya. Audio video juga bagus atau live streaming, ya silakan. Bapak Ibu bisa pilih. Bu Fani suaranya putus. Saran aja mungkin video dimatiin aja Bu, mendingan audio saja. Boleh next? Bu Fani tadi suaranya putus juga Bu. Next. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengeran sekarang, tapi mendingan video dimatikan saja Bu. Halo? Bu Fani? Pak Hot, suara saya kedengaran kah? Iya, kedengeran. Tapi di saya nggak next ya. Oke, Bapak Ibu sebentar ya, Bu Fani akan pakai handphone. Oke, baik rekan-rekan semuanya, sambil kita menunggu Bu Fani untuk kembali lagi bersama dengan kita ya teman-teman semuanya, mungkin juga nanti teman-teman supaya suara Bu Fani dan juga slide ini bisa terdengar dengan jelas, teman-teman juga mungkin boleh di device teman-teman juga make sure ya jaringannya juga berjalan dengan baik. Kalau misalkan ada aplikasi
yang sedang berjalan seperti halnya mungkin sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya mungkin boleh di-off-kan terlebih dahulu teman-teman ya, supaya bandwidth yang masuk ke device teman-teman bisa terfokus untuk memberikan bandwidth yang maksimal terhadap aplikasi Zoom. Oke? Baik, kita masih menunggu Bu Fani untuk kembali bergabung bersama dengan kita, teman-teman. Jadi, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah materi dari Benjamin Loh ya, teman-teman, di sesi 2 dan 3, yang dimana materi kali ini ya, mengajarkan kita untuk bagaimana caranya kita bisa closing menggunakan sosial media, teman-teman ya. Dan juga nanti di akhir kita juga akan sharing, teman-teman tentunya, yaitu seputar bagaimana caranya kita melakukan virtual tatap muka, teman-teman ya. Jadi, teman-teman jangan pergi kemana-mana, tetap stay tune di webinar kita. Oke, baik. Bu Fani, apakah sudah bergabung? Oke, baik. Oke, teman-teman, Bu Fani sudah bergabung bersama dengan kita. Kalau begitu, kami persilakan kembali, Bu Fani. Ya, silakan Bu Fani. Ya, halo. Ya, Bu Fani, kami sudah bisa mendengar suaranya. Silakan bisa dilanjutkan, Bu. Oke, sepertinya masih sedang bermasalah ya, teman-teman. Yes, Pak Luki, bisa sudah dengar suara saya? Oke, yes. Wah, puji Tuhan, akhirnya Bu Fani udah masuk lagi ya. Oke, silakan Ibu Fani dilanjutkan. Oke, jelas suara saya? Jelas? Jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu sampai di mana tadi ya? Slide sebelumnya, sorry Pak. Oh, menggunakan medsos 4 tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini ada ya, ini dari Malaysia. Sebenarnya ada banyak sih, aku nggak posting aja semuanya di sini. Dari Malaysia, ada yang next Pak, ada yang sharing begini. Saya sudah dapat 5 case lewat Zoom minggu ini. Kan itu kan Malaysia. Oh, oke. Bapak Ibu, bukankah pandemi makanya namanya pandemi gitu ya? Ini kan dialami oleh seluruh dunia, jadi sama aja gitu ya. Malaysia dengan kita tuh sama aja. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, ya beda lah kan, itu kan Malaysia. Oh, oke. Kita lihat Bapak Ibu, next. Next, Pak Bambang. Sudah, Bu Fani, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, ini Indonesia nih. Ya, orang Indonesia yang di-coach oleh Ben, dan dia share kasih tahu begini. Saya dapat 11 upgrade case nih, dengan pendekatan secara online. Apalagi kalau kita ngomongin upgrade, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini kan juga banyak yang nasabahnya itu dapat campaign gitu ya, isi upgrade, Pucinta, Tumpeng gitu ya. 11 mah lebih kali ya. Dan itu kan Bapak Ibu tinggal membangun hubungan kembali kepada orang yang Bapak Ibu nasabah yang Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya. Nah, jadi dan tadi Pak Hot juga udah share ya, Pak Hot atau Pak Rusli gitu ya, nge-share bahwa udah di kita sendiri udah ada 90 lebih nih Bapak Ibu yang bisa submit dengan cekatan gitu ya. Cekatan tuh apa? Maksudnya yang pendekatannya secara online, yang juga dia submit OTP, bukan OTP, pendekatan secara online dan dia submit tatap muka virtual gitu ya. Artinya kalau mereka bisa, kita juga bisa. Pertanyaannya sekali lagi, dicobain nggak? Udah dilakuin belum? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Next. Boleh next, Pak Bambang? Sudah, Bu. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah bahas bahwa ada 3 tujuan untuk kita boleh posting gitu ya. Entah itu menghibur, mendidik, atau membangun hubungan. Nah, kalau Bapak Ibu memulai dari sekarang, itu sangat baik. Mulailah dari menghibur dulu. Nah, untuk konten-konten yang menghibur,
Anda bisa posting atau reshare gitu ya, yang cocok dengan Anda pastinya, yang cocok dengan Anda, jangan maksa gitu ya. Contohnya apa? Konten yang Pak Bambang kenapa tidak muncul gambarnya? Katanya begitu tuh Pak Bambang. Di saya muncul sih, nggak tahu. Di yang lain munculkah? Atau cuman masalah beberapa orang saja? Kalau ada Bapak Ibu yang bisa ngelihat slide-nya, boleh chat dong Bapak Ibu kelihatan atau tidak di slide gitu ya. Muncul, oke. Ada yang jawab saja. Di saya muncul. Oke, thank you. Yang Bapak Ibu bisa posting ya, konten yang sifatnya menggembirakan atau mengharukan ya. Nanti aku kasih contoh juga nih ya, Bapak Ibu. Kemudian atau konten yang sedang trending ya, contoh dalgona coffee. Aku juga bukan pecinta kopi, tapi gara-gara trending aku jadi tahu nih dalgona coffee gitu ya. Atau video I'll go get yang ya Bapak Ibu nanti search aja lah di Facebook, di IG juga ada. Atau Bapak Ibu meme-meme lucu, ada dialog lucu, ada dagelan, ada challenge yang lucu atau aplikasi baru gitu ya. Contohnya satu yang tapi juga ini aku kasih contohnya yang mengharukan tapi juga nanti bacokan ya aja kelihatannya Bu, nggak ada gambar. Memang nggak ada gambar Pak, memang suara putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke, silakan Bu Fani. Baik, oke teman-teman, sepertinya Bu Fani. Ya. Oh, sudah. Ya, halo Bu Fani. Ya. Sudah ya, oke baik. Silakan dilanjut Bu Fani. Oke, sepertinya masih disconnect kembali. Kami mohon maaf ya teman-teman semua atas ketidaknyamanannya. Kita sampai dengan saat ini masih menunggu Bu Fani untuk mencoba kembali lagi bersama dengan kita. Oh ya, oke baik teman-teman, sambil kita menunggu kehadiran Bu Fani kembali bersama dengan kita, saya ingin merimain kembali ya untuk teman-teman yang khusus terundang untuk acara NASW ya teman-teman ya. Ini adalah acara spesial khusus untuk teman-teman agen baru untuk menghadiri suatu workshop sales gitu ya, yang kemarin sudah kita call satu persatu dari ADS masing-masing. Kami mengingatkan kembali teman-teman, acaranya akan dilaksanakan besok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon untuk bisa hadir tepat waktu, serta juga besok teman-teman kita juga akan melakukan seminar curhatan teman-teman ya, di mana akan ada 2 agency director senior yang akan sharing dengan kita ya untuk bisa membagikan bagaimana experience mereka melakukan tatap muka virtual teman-teman. Dan yang paling spesial lagi juga jangan lupa teman-teman ya, di hari Kamis kita juga akan ada BOP online gabungan teman-teman ya, dari Ibu Jessica dan juga Bapak Ricky teman-teman ya, yang akan sharing bersama dengan kita. So pastikan teman-teman untuk BOP online juga para undangan kita yang mereka melakukan registrasi melalui link Bitly yang sudah kita sediakan di flyer teman-teman ya, supaya nanti ketika mereka setelah menghadiri BOP online, kemudian mereka menjadi FLC paling lambat 1 bulan setelah menghadiri BOP online, maka Anda sebagai seorang perekrut akan mendapatkan cash ya sebesar 50.000 teman-teman per FLC. Dan begitu pun juga untuk si calon undangan atau calon agen Anda yang mengikuti BOP online tersebut, mereka pun juga akan mendapatkan cash sebesar Rp50.000 teman-teman. Apabila mereka
berhasil menjadi FLC paling lambat 1 bulan setelah mereka menghadiri acara BOP online, teman-teman. Oke, Pak Luki, saya sudah. Oke, sudah Bu Fani? Baik. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Bu Fani. Iya, mohon maaf teman-teman ya, masalah teknis ya. Padahal udah bayar kuota dan internet ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi aku ulangin ya Bapak Ibu ya, kalau ngomongin soal media sosial ada 3 tujuannya. Yang mana yang harus dipakai, yang mana yang harus diutamakan, 3-tiganya. Sama halnya ini ngomongin sama halnya dengan kita pendekatan ke orang, harus ada bahasa basi, ada bahan obrolan dulu gitu ya. Kemudian kita cari tahu faktanya dulu, baru kita ngobrol gitu ya. Lebih lanjut soal apa maksud kitanya nanti gitu ya. Sama ya, entertain dulu. Mendidik juga ada, kemudian nanti membangun hubungan. Entertain, ada 4 konten yang Bapak Ibu bisa posting, pilih salah satu gitu ya, nggak usah langsung semuanya seharian. Ada konten yang menggembirakan, mengharukan, ada konten yang sedang trending, atau Bapak Ibu boleh pakai dialog-dialog lucu, atau sebenarnya nggak apa-apa sih kalau Bapak Ibu ambil dari video lain, tinggal Bapak Ibu kasih tahu itu diambil di mana gitu ya, dagelan gitu ya, aplikasi baru ya. Sebenarnya aku ada videonya tapi kayaknya nggak usah diposting ya, Bapak Ibu, takutnya nge-lag lagi. Atau kalau boleh Pak Bambang kita cobain satu aja video yang ibu-ibu lagi nyanyi, video ibu-ibu lagi nyanyi, satu aja. Yang lainnya kita nggak usah cobain. Sebenarnya ada 3 video yang aku mau contohin tapi kita coba lihat yang satu ini aja. Ini untuk ibu-ibu ya, pasarnya ibu-ibu. Aku bosan cuma terserah untuk dia dan juga kebiasaan. Sudah ku penerbang kembali beli online. Ku harus pastikan aku sudah tahan. Jika corona berlalu, pastilah aku jalan-jalan melulu. Jiwa ini meronta, pengennya ngemol aja. Tuhan tolonglah kembali malam aku bisa gila. Gila. Nah, Bapak Ibu, ini konten-konten yang sebenarnya lucu, fun, tapi Bapak Ibu bisa gunakan untuk nantinya berinteraksi dengan orang gitu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu bisa kasih caption gini, suara hati siapa ini, pakai tanda tanya gitu kan, itu memancing orang untuk komen Bapak Ibu ya. Nah, tapi bukan cuma sekedar posting, pancinglah orang untuk juga bikin ini mereka berinteraksi, nggak cuma ngasih like, nggak cuma kasih icon, tapi nantinya berinteraksi. Atau itu kan video yang menghibur ya. Atau satu lagi contoh, nggak apa-apa ya Pak Bambang ya, minta tolong ya. Maaf banget loh. Atau video yang mengharukan. Contoh nih, video orang yang, terserah deh Pak, yang mana yang lebih ringan antara yang ngasih semangat atau yang video TNI, terserah. Saya Perawat Yurna dari Ruangan Ibu izin. Kami sudah menerima madrasah di Bekasi. Ini membuat kami semakin semangat dalam bertugas. Kami makin fit. Doakan kami di sini semakin sehat. Dan kami bisa pulang ke rumah ketemu keluarga. Sudah sebulan lebih Pak izin. Terima kasih banyak semuanya. Kita berdoa semoga ini segera berakhir. Amin. Yang lain misalnya tetap di rumah. Selamat, saya Perawat. Nah, mungkin video-video Oke, Mami, kalau gitu mereka ini perlu ditambah lagi yang seminggu seperti selain madu apa lagi pengorbanan mereka begitu. Apa mau nanti mereka saya atau saya ya? Kak Rofi, tolong sampaikan salam saya untuk semua. Jangan sungkan, jangan ragu untuk sampaikan ke
kayak apa lagi yang dibutuhkan, karena apa yang kita berikan, apa yang kami berikan ke Bapak dan Bapak itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Bapak dan ya, terima kasih. Siap Ibu, baik Ibu, terima kasih. Thank you Pak Bambang. Nah Bapak Ibu, ini kan video yang sebetulnya mengharukan, tapi juga terkait dengan keadaan yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi jangan cuma posting, pakai caption atau tulisan gitu di bawahnya misalnya nih ya Bapak Ibu kan pasti lebih canggih beride daripada saya. Misalnya begini, pokoknya undang orang untuk berinteraksi dengan Anda. Misalnya Anda buat kayak begini, yang bosen di rumah, mana suaranya, gitu kan? Kemudian lihat deh video ini, gitu aja Bapak Ibu. Supaya apa? Memancing orang, oh iya, saat-saat ini banyak orang yang bosan di rumah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu buat captionnya, yang bosan di rumah, yang udah lebih dari seminggu banyakan di rumah, angkat tangannya gitu ya. Nah supaya orang angkat tangannya lihat video ini deh, supaya orang lihat video ini kemudian berinteraksi dengan Bapak Ibu. Nah, video-video yang ringan aja dulu Bapak Ibu, sekali lagi ya kita nggak langsung posting bahwa sadarkah Anda kemudian sudah dekat, apalagi kok sudah datang gitu ya Bapak Ibu, nggak usah terlalu yang kayak begitu dulu. Ajak orang untuk mulai melirik. Sekali biar orang melirik dulu nih postingan Anda, gitu ya, baru nanti kita ngomongin soal lebih serius gitu ya. Boleh next Pak Bambang? Di aku layarnya belum mengganti. Oke, masih menunggu. Ada yang nanya, boleh nggak minta videonya? Minta aja kan biasa masing-masing ya Bapak Ibu. Canggih kalau Bali Musrama. Siap sedia kapanpun juga sih. Siap sedia kalau Bapak Ibu butuh ya. Yang kedua, educate, mendidik ya. Tentunya kita juga nggak mau postingan kita tuh lucu-lucuan aja. Sekali lagi kita mau menjadikan platform media sosial ini sebagai tempat untuk kita boleh membangun image kita yang tidak kaku dan tidak membosankan dan nggak gitu-gitu aja dan punya tujuan tentunya ya. Kalau kita udah menghibur, ya nanti kita posting juga yang sifatnya mendidik. Apa aja itu? Contohnya tentang berita aktual, pengetahuan yang sedang trending, ekonomi versus COVID misalnya, kemudian informasi seputar kehidupan sehari-hari, misalnya tentang wedding, rumahan, renovasi, investasi, pensiunan, dan lain-lain. Kemudian suaranya bergema. Oke, aku end dulu yang di sini. Kemudian, atau yang ketiga, Bapak Ibu bisa share informasi yang lebih spesifik, misalnya cara membuat sesuatu, ya, atau apa yang kita perlukan dalam masa sekarang ini, gitu ya. Kan Bapak Ibu udah banyak yang posting tuh. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan pada masa COVID ini, misalnya, gitu ya. Vitamin lifestyle, atau prudensialnya di awal dulu ya, supaya nanti kita masuk kepada bagian ketiganya. Yang ketiga, kita bisa posting yang sifatnya mendidik itu seperti gaya hidup mengenai memasak, ya cara memasak ini, cara memasak itu, cara mengasuh anak, parenting, kecantikan, dan lain-lain ya. Itu yang sifatnya mendidik. Next. Nah, yang ketiga, postingan yang sifatnya ujung-ujungnya nanti kita ngomongin soal ada relasi yang terbangun gitu ya, soal membangun hubungan gitu ya. Kita bisa cerita tentang diri kita, atau tentang relasi kita, atau tentang orang yang kita kagumi, atau orang yang kita kenal. Apa aja, contoh cerita tentang Anda, bagaimana Anda mengatur keuangan. Nah, makanya nih saya bilang Bapak Ibu, bisnis ini nih bisnis yang membangun relasi yang kita sifatnya berbagi gitu ya. Jadi Anda bagikan aja tentang kehidupan Anda, supaya apa? Dengan Anda membagikan kehidupan Anda, berarti ini Anda sedang membuka diri terhadap orang lain untuk boleh masuk menjalin hubungan dengan Anda. Cerita tentang keuangan, bagaimana Anda mengatur keuangan, kesehatan, keluarga, hubungan, hal-hal baik maupun buruk. Jadi nggak melulu tentang jaga image, tapi
Anda boleh share tentang pengalaman buruk Anda gitu ya, tapi yang sifatnya ujung-ujungnya tuh nanti apa yang Anda petik dari pengalaman buruk Anda. Ya, jadi bukan semata-mata share pengalaman buruk tuh maksudnya nggak semata-mata Anda sifatnya mengeluh, tapi dari kejadian itu apa yang Anda ambil. Jadi postingan Anda tuh nanti nggak terkesan seneng-seneng melulu gitu ya. Oh, hidupnya mah udah seneng dari lahir gitu ya. Tapi Anda boleh bagi juga pengalaman Anda sebagai manusia di mana Anda mengalami misalnya suatu keadaan yang buruk dan apa yang Anda petik dari situ. Yang kedua, Anda boleh cerita tentang klien Anda juga, ya informasi mengenai transformasi kehidupan dia, hal yang Anda pelajari dan atau apa yang Anda dapatkan atau kagumi dari dia. Tentunya dengan seizin dia. Yang ketiga, Anda boleh share juga tokoh-tokoh yang Anda kagumi yang menjadi role model Anda. Ya, itu yang ketiga. Postingan yang ketiga. Sekali lagi, postingan yang pertama tadi yang sifatnya menghibur, yang kedua yang sifatnya mendidik, yang ketiga lebih kepada share kehidupan. Baik tentang diri Anda, orang yang Anda kenal, ataupun orang yang Anda kagumi. Next, Pak. Biasanya video kan ada izin permisi untuk share kan ya. Betul Pak, asal dikasih tahu aja ini postingannya diambil dari mana. Nah, Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang berpendapat begini, saya udah usia lanjut, Van, gitu ya. Rasanya aneh kalau posting-posting. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh nggak perlu untuk terlalu banyak merasa gitu ya. Nah, ini ada contoh yang Benjamin Loh sharingkan, Bapak Ibu, ini ada kenalan dia, usia 60 tahun, masih posting kayak begini gitu ya, tentang kehidupannya, tentang apapun juga yang dia lakuin, atau sekedar mengucapkan sesuatu gitu ya, selamat kalau Anda hari raya apa gitu ya. Saya sendiri punya orang tua ya, usia 55 tahun sekarang ya, masih rajin nge-posting Bapak Ibu ya. Awalnya nggak begitu rajin, tapi dengan keadaan kayak begini, dia nggak bisa keluar gitu ya, dia lebih jadi rajin posting gitu ya. Di yang ikut training ini Bapak Ibu, aku yakin ada yang usia 55, 40, 30 gitu ya. Bapak Ibu posting aja, karena saat ini Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu posting itu Bapak Ibu menciptakan kesempatan, sekali lagi, menciptakan kesempatan untuk Anda membangun hubungan dengan orang yang Anda sudah kenal, atau Anda dapat kenalan baru bahkan, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini aku nggak terjemahkan karena udah oke banget ya, Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu tahu poinnya bahwa apa yang di-sharingkan oleh Benjamin Loh, postingan kita itu yang pertama kali, bukan postingan kita yang pertama kali, postingan kita itu bisa bertujuan 3 hal ini. Nah, yang mana yang sebaiknya yang kita lakukan tiga-tiganya? Yang sifatnya menghibur atau entertain, itu sebetulnya sedang membangun karakter atau image yang kita mau bangun di hadapan orang lain. Atau postingan yang sifatnya mendidik atau educate, itu menunjukkan kemampuan kita. Postingan yang sifatnya ujung-ujungnya membangun relasi, itu menjadikan kita pilihan bagi orang lain untuk menjadi advisor-nya atau konsultan keuangan mereka. Next. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan, konten hiburan itu sifatnya untuk membangun atau menciptakan atau menunjukkan karakter Anda. Kita bangun image yang pertama kali, ya. Jika Anda ingin orang lain tertarik pada Anda, maka ya Anda harus menarik. Simpel banget rumusnya. Kalau Anda pengen orang lain tertarik pada Anda, ya maka buatlah menarik. Maka dengan apa? Tadi postingan-postingan yang sifatnya menghibur tapi juga menarik, gitu ya. Konten yang mendidik itu tujuannya untuk membangun atau menciptakan, menunjukkan kompetensi atau kemampuan kita. Sedangkan konten yang untuk sifatnya membangun hubungan, itu menunjukkan kemampuan kita untuk membangun hubungan lebih lanjut dengan relasi kita. Share sedikit Bapak Ibu, kemarin di sesi Benjamin Loh ada yang bertanya kayak begini. Saya nggak punya banyak followers, dia bilang gitu. Kemudian gimana dong? Ada yang bertanya kayak begitu. Yang kedua ada yang nanya, setiap kali saya posting yang menghibur, banyak yang likes gitu ya. Tapi giliran saya posting soal Prudential, yang like sedikit gitu ya. Gimana tuh?
bersyukur sedikit juga Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Kalau mereka likes di postingan yang menghibur ataupun di prudential, yang likes itu kan kelihatan siapa aja yang ngasih like, yang ngasih jempol gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu boleh sapa. Itu tuh sebetulnya udah bentuk menyapa ya, ketika orang ngasih icon ke Bapak Ibu itu tuh sebetulnya udah salah satu bentuk menyapa. Ya tinggal Bapak Ibu lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tinggal chat di situ juga, jangan langsung yapri ya Bapak Ibu ya. Tanyain, "Oi, apa kabar?" Sekedar gitu aja Bapak Ibu ya. Mulai dengan apa kabar. Jadi nggak langsung, "Pak udah punya perlindungan belum?" Ya Bapak Ibu mulai dari situ. Gitu ya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu mengenai medsos itu, kenapa kita menggunakan medsos? Karena sebetulnya ketika kita menggunakan medsos, itu adalah bentuk kita prospek. Prospek ini apa sih? Prospek ini kan nggak melulu sekali lagi ngomongin jual beli. Prospek itu intinya adalah kita membangun hubungan. Entah itu lewat konten hiburan, konten mendidik, atau konten membangun hubungan. Itu tuh sebetulnya ketika kita posting, itu tuh kita sedang melakukan bentuk prospek yang 24 jam dalam 7 hari. Bahkan ketika kita tidur pun postingan kita tuh tetap di situ, Bapak Ibu ya. Ketika kita lagi webinar begini, ketika kita lagi benar-benar telepon orang, postingan kita tetap di situ, tetap prospek tuh dia. Dan sebetulnya itu bentuk kita hunting di mana pasarnya udah tersedia, yaitu di medsos. Kemudian ini menjadi satu platform yang baik untuk kita membentuk komunitas, untuk kita boleh bangun image secara perlahan. Gitu ya. Boleh next, Pak? Dan Bapak Ibu ingatlah kalau kita sekarang mau posting, ketika kita mau posting, itu sebaiknya Anda perhatikan jamnya. Nah, dalam keadaan yang seperti biasa sih memang, survei menyatakan bahwa saat posting yang tepat itu adalah antara jam 11 sampai jam 1 siang, atau di atas jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi, ketika Anda mau posting, usahakan itu postingan jam 11 sampai jam 1 siang, atau jam 7 sampai jam 9 malam. Karena di jam-jam itu, di jam-jam orang yang padat ngelihat medsos. Meskipun sekarang ini ya, kapanpun orang rajin. Tapi kalau saya boleh saran, Bapak Ibu, ya postingnya jam segitu juga. Gitu ya. Jangan posting setiap jam juga. Kelihatan banget, kita sibuk nggak sih gitu ya. Posting-posting aja. Gitu ya. Jam segitu, Bapak Ibu. Jangan post jam 12 malam. Meskipun ada yang lihat, tapi nggak banyak. Gitu ya. Hanya orang-orang yang susah tidur. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kembali lagi kalau udah ngomongin medsos, kita udah beres ngomongin medsos, tapi kita balik lagi ngomongin pendekatan secara online, apapun caranya, baik menggunakan medsos ataupun tidak, kembali kepada poin Benjamin Loh pada sesi yang pertama. Bahwa untuk melakukan pendekatan online ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita warm up, pembukaan, di mana pada saat pembukaan ini be human. Ya, tunjukkan bahwa kita peduli. Ngomong yang basa-basi, ngomong yang ringan-ringan, small talks dulu gitu ya. Baru kita, kalau dia sudah merespon kita, baru Bapak Ibu open up. Open up itu kita ngomongin hal-hal yang sifatnya lebih serius, COVID, atau informasi-informasi terkini gitu ya. Yang ketiga, barulah Bapak Ibu ajakin dia untuk boleh Bapak Ibu telepon lewat WA call atau Zoom. Atau nanti setelah ini kita akan ngomongin bagaimana cara mengundang orang untuk datang ke webinar. Webinar ini entah webinar yang tujuannya untuk group selling, ataupun yang tujuannya untuk rekrut. Ada pertanyaan, Mbak, jam berapa posting? Ada 2 waktu yang tepat untuk posting, Bu. Jam 11 sampai jam 1 siang, atau jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau siang jam 11 sampai jam 1 siang, kalau malam itu jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, thank you Pak Luki sudah menuliskannya di chat. Ya. Next. Ini sudah kita bahas, aku cuman rantu aja Bapak Ibu, aku cepat aja. Materinya juga sudah dibagikan ke Bapak Ibu ya. Kalau untuk warm up ada cara video call langsung ya, share video kata-kata motivasi. Aku nggak saranin untuk Bapak Ibu kalau mau WA ke nasabah tuh broadcast sih Bapak Ibu, karena itu belum tentu dibaca gitu ya. Aku sendiri kalau dapat broadcast aku nggak baca. Bapak Ibu chat personal gitu ya, sebutin namanya dia. Atau bisa Anda kirim care package, misalnya hand sanitizer, masker gitu ya. Anda bisa kirim video ucapan yang Anda buat sendiri, tulisan tangan gitu ya.
Next, Pak. Anda juga bisa kirimkan. Aku sendiri, Bapak Ibu, bener-bener deh, zaman seperti ini nih bikin kita tuh makin terkonek dengan banyak orang. Aku sharing sedikit aja, ya. Tentunya ini dalam konteks membangun hubungan ya. Meskipun teman aku itu bukan agent, aku nih baru pindah dari Bandung. Sekarang tinggal di Bali. Bapak Ibu, ada teman aku yang di Bandung kemarin banget, itu ngirimin pizza ke aku. Dia dari Bandung, Bapak Ibu. Gimana caranya? Dia pesan Grab, gitu ya. Dia pesan Grab, kirim ke aku dari Bandung, gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu kita di Bali. Kalau Bapak Ibu punya kelan luar kota juga, Bapak Ibu bisa gunakan itu, gitu ya. Pakai Grab. Itu bisa kita kirim online langsung. Kemudian kita bisa share artikel-artikel bagus, share mengenai keadaan terkini. Sekali lagi, Bapak Ibu, be human, gitu ya. Kalaupun Bapak Ibu mau share tentang misalnya yang nanti mau menyampaikan pesan bahwa kondisi kritis itu bisa terjadi pada siapa saja, usia berapa aja, ya tetap be human. Misalnya Bapak Ibu posting tentang Glenn Fredly gitu ya. Aku lihat banyak tuh kita yang posting soal Glenn Fredly, menceritakan tentang meningitis gitu ya. Nah itu pun Bapak Ibu perlu teknik yang menyampaikan dengan baik gitu ya. Bapak Ibu perlu share dengan menunjukkan rasa empati juga gitu ya. Jangan semata-mata posting Glenn Fredly kemudian menyatakan meningitis adalah penyakit bla 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 bla, Prudential mengcover. Kaku banget Bapak Ibu. Ya kenapa nggak Bapak Ibu pancing dengan wah ini share, berbagi. Lalu posting dengan wah ini penyanyi legendnya Indonesia, kita nggak nyangka ya. Bapak Ibu seperti curcol juga lah lagu-lagunya. Begitu dulu Bapak Ibu, baru ngomongin penyakitnya, baru ngomongin kitanya. Gitu ya. Next Pak. Nah, sekarang, ini slide-nya kepotong ya. Sekarang kita masuk pada sisi ketiga yang saya dapat dari Benjamin Loh, Bapak Ibu ya, di mana kita gunakan webinar untuk kita boleh ajak orang punya perlindungan alias group selling, ataupun juga prospek ya, ataupun juga gathering, ataupun juga nanti ajakin mereka untuk ikut GBOP online. Ya, tadi Pak Luki udah jelasin juga tuh soal GBOP online. Next, Pak. Webinar itu apa sih? Wow, udah jelas. Webinar itu seminar. Jadi webinar adalah seminar yang dilakukan di web. Di mana kalau dulu seminar yang dilakukan adalah datang ajak undang mereka untuk datang ke hotel hotel apa itu namanya? Aku sampai lupa kelamaan udah nggak keluar. Hotel apa sih yang kita sering pakai di Bali ini? Ya Hotel Haris. Ya. Hotel Haris. Atau Bapak Ibu ajak, biasanya kan gitu ya, kita kalau GBOP undang ke Hotel Haris atau undang ke SO gitu ya. Nah, sekarang ya undang mereka untuk ikutin seminar di web, namanya webinar gitu ya. Segampang itu kok. Nah, next Pak. Nah, hal yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika webinar ini adalah dua hal yang berbeda yang sifatnya mendidik, client education seminar, seminar yang sifatnya mendidik klien atau cuman sekedar memberikan pengetahuan, atau seminar yang sifatnya memang bertujuan untuk penjualan ataupun rekrut. Ini dua hal yang berbeda. Di mana bedanya? Yuk kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang edukasi itu sifatnya, tapi dua-duanya ini kita pakai Bapak Ibu. Kita tuh juga perlu untuk melakukan satu pendekatan, satu webinar gitu ya, yang Bapak Ibu lakukan dengan didahului oleh education dulu gitu ya, tapi nanti ujung-ujungnya untuk penjualan ataupun untuk rekrut. Kalau client education seminar itu, kalau Bapak Ibu murni mau melakukan, janganlah, nggak usah dilakuin lah ya. Pokoknya Bapak Ibu kita lakukannya bukan cuma edukasi, tapi juga yang sifatnya nanti untuk rekrut atau sales. Tapi for your information, kalau yang sifatnya education aja, itu fokusnya kepada peserta yang lebih spesifik. Misalnya ibu-ibu, karena nanti temanya juga spesifik. Ibu-ibu, orang tua, fresh graduate, milenial, karyawan, banker, gitu ya, pensiunan. Dan itu biasanya musiman, tergantung musim, ya, tergantung sekarang lagi apa nih. Misalnya era COVID, atau ngebahas soal pajak, atau awal tahun, atau akhir tahun. Atau yang sifatnya lebih kepada membahas tahapan kehidupan hidup, ya, seperti teori hierarki Maslow.
tentang kesehatan, seks, keturunan, kesejahteraan, kekayaan, bisnis, dan lain-lain. Atau yang sifatnya edukasi tentang personality atau kepribadian. Nah, itu kalau yang sifatnya edukasi itu memang sifatnya biasanya lebih spesifik. Nah, boleh nggak, Van, misalnya sales atau rekrut ini kita lakukan dengan tema-tema education yang spesifik? Boleh aja, tapi nanti kita ngomongin ujungnya kemana. Next, Pak Bambang. Nah, ini contoh, ya. Sebenarnya dari Pru juga udah bikin ya Bapak Ibu ya, makanya tema-tema GBOP online kita kan nggak melulu tentang rekrut gitu ya, tapi dia ngambil tema yang lebih besar yang sebenarnya mendidik tapi punya goal gitu. Ini aku ambil contoh, dia di coach oleh Ben Loh juga ya. Ini Gencar ya, timnya Gencar gitu ya. Dia bikin gathering untuk nasabah. Ya kan sekarang kita memang sangat encourage Bapak Ibu untuk prospeknya tuh ya nasabah lama dulu. Kenapa? Karena nasabah lama yang dapat campaign, entah campaign major, entah campaign new business, dan membangun hubungan kepada nasabah lama, terutama mereka yang sudah klaim tuh udah nggak susah lagi gitu ya. Mereka melakukan seminar kayak begini nih, how to ride the wave of uncertainty. Bagaimana melangkah di tengah-tengah bagaimana melangkah di gelombang ketidakpastian gitu ya. Bapak Ibu mungkin kayak begini. Jadi temanya tuh nggak yang terlalu spesifik, kemudian terlalu menjurus gitu ya. Bapak bisa angkat tema-tema yang sifatnya mendidik tapi umum gitu ya. Padahal nanti ini ngomongin soal investasi juga misalnya. Next, Pak. Ini contoh aja. Nah, Bapak Ibu, ya ini postingan-postingan teman-teman agent di Jakarta lah ya, Bapak Ibu ya. Ya, postingannya yang sifatnya mendidik tapi juga ujung-ujungnya ini mengarah sebenarnya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita bedakan. Client education seminar itu 100% murni sifatnya kita mendidik. Kita menambah pengetahuan, kita menambah knowledge daripada para peserta. Tapi kalau yang sifatnya untuk sales atau rekrutmen, yes, 80%-nya education, 20%-nya kita ngomongin soal financial advisor, soal entah itu Bapak Ibu tujuannya rekrut, atau entah itu Bapak Ibu tujuannya selling. Tapi ingat, bahkan yang tujuannya untuk selling dan rekrut pun 80%-nya itu pure education. Kok gitu, Van? Yes, Bapak Ibu. Karena gini, kalau konsepnya webinar tuh rame-rame, Bapak Ibu. Yang namanya rame-rame itu perlu satu pendekatan yang berbeda yang kita bisa gunakan juga rame-rame. Beda kalau Bapak Ibu telepon pendekatan orang per orangan. Ya, A sampai Z Bapak Ibu lama-lama ngomongin soal gabung di Pru-nya sebagai nasabah ataupun sebagai agent, ya itu beda lagi. Ya, karena kalau Bapak Ibu pendekatan perorangan, dia bisa menyampaikan isi pikirannya. Tapi kalau webinar kan enggak. Maka Bapak Ibu 80% itu sebaiknya memang isinya tentang education, 20%-nya. Baru Bapak Ibu kaitkan kepada sales ataupun rekrut gitu ya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, nah ini Van, berarti ini kita hanya bisa ngikutin pusat ya? Enggak. Bapak Ibu, saran saya nih ya, Bapak Ibu bisa lakukan di KPM Anda, ya, entah itu grup selling atau GBOP online, lakukan sendiri, gitu ya. Kan pusat udah ngelakuin, iya. Tapi bagaimanapun juga yang kenal dan tahu dan bisa menyesuaikan dengan gaya orang yang mau Anda rekrut, ataupun orang yang mau Anda upgrade, ataupun orang yang mau Anda ceritain soal proteksi, itu Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bikin per KPM, atau Anda bisa bikin janjian satu unit bareng-bareng gitu ya. Satu unit atau Anda gabungan beberapa unit. Lakuin deh Bapak Ibu ya. Kalau soal edukasi, biasanya ya kita angkat tema-tema medis. Contohnya, untuk tema-tema medis, Anda membahas soal kondisi kritis.
Anda membahas soal kondisi kritis yang paling fatal di Indonesia, atau temanya boleh Anda angkat mengenai pencegahan penyakit, atau Anda boleh angkat tema penyakit bawaan gitu ya. Tapi di ujungnya tetap Anda kaitkan, apa sih kaitannya kondisi kritis ini dengan prudensial gitu ya. Anda boleh bahas biaya rumah sakit, kondisi kritis, atau pengcoveran mengenai COVID, atau fasilitas upgrade ya. Nanti di akhir ini saya ada tambahkan gimana cara kita ngajakin orang untuk ikut webinar, Bapak Ibu ya. Next, Pak. Ini aku nggak terjemahin sih, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang Bapak Ibu perlu siapkan supaya webinar ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tentunya tentang teknologi, ya, teknologi sinyal yang kuat, gitu ya, atau backup-an. Ya, misalnya kalau Anda mau melakukan webinar ini, Anda bisa janjian 2 orang yang jadi host gitu ya. Kayak kita begini kan, Bapak Ibu panelisnya adalah semua ADS dan RADD Anda gitu ya. Kemudian pilih topik-topik yang menarik, yang sesuai dengan yang sekarang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menyampaikannya juga dengan sangat baik dan tentunya ada follow up. Nah, menariknya begini Bapak Ibu ya. Webinar ini nih nggak semata-mata sampai selesai di webinar aja, enggak. Tetap perlu follow up lebih lanjut yang Bapak Ibu bahas dengan orang yang Anda rekrut atau yang Anda prospek, dan itu follow up-nya pribadi gitu ya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sebelum masuk ke sini, aku cuma mau saran begini. Pada masa-masa penggunaan alat bantu seperti ini yang banyak kita gunakan, Zoom atau WA Call atau yang lainnya, ya, Bapak Ibu, ini kan kita nggak tatap muka secara langsung ke orang yang mau kita rekrut ataupun orang yang mau kita prospek ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomongin soal komunikasi itu ada tiga komponen. Pemilihan kata atau words, pemilihan kata, kemudian bahasa tubuh, yang ketiga adalah intonasi ya. Nah, Bapak Ibu memang survei mengatakan, studi menunjukkan bahwa dari 3 komponen ini sebetulnya komponen yang paling menentukan adalah 58%-nya itu adalah mimik wajah atau bahasa tubuh gitu ya. Yang paling menentukan tuh katanya gitu ya. Yang kedua baru intonasi, yang ketiga baru yang namanya pemilihan kata. Pemilihan kata tuh maksudnya ya kita menggunakan kata-kata yang bagus gitu ya. Thank you. 38%-nya itu diambil untuk tatap muka gitu ya. Nah, Bapak Ibu, memang sih kita sekarang nggak tatap muka secara langsung, tapi kita tatap muka virtual. Jadi penting bagi Anda ketika Anda webinar gitu ya, apalagi webinarnya Anda menggunakan Zoom biasa, Anda tetap pakaian yang bagus, tetap dandan, tetap cakep gitu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sebenarnya pada masa sekarang ini adalah intonasi ya. Karena ya ketika yang dilihat orang itu sekarang, apalagi kalau kita cuma by phone untuk pendekatan di awal gitu ya, orang nggak ngeliat wajah kita, orang nggak ngeliat mimik wajah kita gitu ya. Intonasi. Bapak Ibu pelajari penggunaan intonasi yang baik gitu ya. Kalau dari awal tadi Pak Hot ngomong, Pak Luki ngomong sampai saya ngomong, nadanya datar terus Bapak Ibu. Ini pesannya nggak ada yang nyampe nih, saya yakin. Ya. Satu kalimat itu bisa berbeda makna hanya karena yang namanya intonasi. Contoh. Ini intonasi yang berbeda, maknanya juga bisa beda loh. Contoh. Pak Andre ganteng. Pak Andre ganteng. Satu kalimat yang sama, intonasi beda, maknanya bisa beda. Pak Andre ganteng. Nah, itu beda Bapak Ibu maknanya. Ada yang maknanya tuh pernyataan, ada yang penegasan, ada yang pertanyaan gitu. Nah, Bapak Ibu sama, ketika Anda ngobrol sama orang by phone, yuk mulai latih intonasi Anda. Nah, kalau aku sih seringnya Bapak Ibu begini, kalau yang sifatnya itu manfaat,
Bapak Ibu itu nada Anda bisa tinggikan, gitu ya. Kalau yang sifatnya untuk menyentuh emosi dia, Bapak Ibu ngomongnya dengan intonasi yang lebih rendah, kemudian lebih pelan, Bapak Ibu ya supaya agak drama. Memang bisnis ini perlu agak-agak drama kok Bapak Ibu, karena kita ngomongin bagaimana kita menyentuh orang secara emosi, gitu ya. Makasih Bu Fani, Bu Fani. Oke. Bapak Ibu, ya intonasi tuh penting gitu ya. Pemilihan kata juga penting. Saat ini Bapak Ibu kita fokus belajar mengenai intonasi dan pemilihan kata. Pemilihan kata tuh maksudnya gimana, Van? Bapak Ibu kalau ngomongin resiko, Bapak Ibu pakai bahasanya tuh kita, bukan dia. Pak, kalau kita berpulang, kalau kita kena corona, pakainya kita, jangan nama dia. Kan gak enak dong Bapak Ibu misalnya gini, Pak Andre, kalau Pak Andre misalnya meninggal, kalau Pak Andre misalnya kena corona, itu nggak enak banget Bapak Ibu. Pilihlah kata-kata tuh yang enak gitu ya. Kalau ngomongin resiko, pakainya kita. Tapi kalau ngomongin manfaat, pakai nama dia atau anak dia. Gitu ya. Pak Andre, kan kita nggak tahu ya Pak ya, kita kehidupan kayak begini. Tapi tenang aja Pak Andre. Pak Andre itu sudah masuk pada kategori nasabah prioritas kami, Pak Andre. Mulai tinggikan nada Anda. Nah, oleh karena itu, dari Prudential, Pak Andre itu terundang untuk ikut seminar mengenai kondisi kritis yang terjadi di Indonesia. Memang sih, Pak Andre kan sudah punya anak ya, namanya Joyce. Nah, Joyce ini, Pak Andre, memang sudah punya perlindungan juga nih, senilai 100 juta. Bapak Ibu kalau ngomongin manfaat, pakai nama dia. Tapi kalau ngomongin resiko, pakai kita. Ada nada yang ditinggikan, ada nada yang direndahkan. Itu perlu latihan aja, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin Benjamin Loh itu sempat mengundang rekannya, ini leader di Prudential juga, namanya Joyce. Bahasa Indonesianya Joyce, gitu ya. Nah, dia share gimana cara dia bikin e-appointment, ya, cara membuat janji temu melalui telepon ataupun media sosial lainnya. Next, Pak Bambang. Bapak Ibu baca aja. Ya, ini seorang wanita dari Singapura, ya, yang dia banyak sekarang, bukan cuma sekarang doang, tapi dari dulu ya juga udah banyak melakukan janji temu lewat e-appointment begini ya. Next, Pak Bambang. Nah, dia bilang kenapa saya harus mencoba yang namanya e-appointment. Karena yang pertama ini lebih produktif gitu ya, ini bisa ngeboost produktivitas kita. Yang kedua ini menunjukkan posisi kita yang lebih giat gitu ya. Yang ketiga ini kita bisa gunakan sebagai cara kita untuk menggunakan waktu-waktu jam kantor. Nah, mengenai ini Bapak Ibu, aku jadi teringat ya Bapak Ibu kata-katanya Windu kemarin waktu GBOP online. Kalau mau sukses adalah di bisnis ini adalah bermindset sebagai pebisnis bekerja seperti karyawan. Maksudnya apa? Ya Bapak Ibu, benar-benar kita kerjanya minimal 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Bahkan kita bisa lebih. Nah, dengan menggunakan e-appointment ini, Bapak Ibu kita bisa menggunakan jam-jam ya kerja kita gitu ya. Memang tujuannya untuk kerja gitu ya. Next, Pak Bambang. Nah, dia share gimana cara dia untuk memulai pembicaraan, untuk memulai e-appointment-nya dia, gitu ya. Yaitu ada 5, membahas tentang perlindungan COVID, menanyakan tentang orang-orang yang dia cintai, membahas tentang apa yang dia pernah discuss kepada nasabah, misalnya kalau Bapak Ibu dulu Anda pernah prospek dia, kemudian dia bilang nanti dulu, atau Anda pernah ajak dia untuk upgrade, dia bilang nanti dulu, ya Anda boleh bahas tentang kunjungan Anda yang terakhir atau obrolan Anda yang terakhir. Yang ketiga, Anda boleh bahas mengenai polisnya, ya. Nah, poin yang ketiga ini kita banyak bahas tuh, Benjamin Loh tuh lebih banyak bahas di sesinya yang keempat, dan menurut saya sih itu bagus banget, Bapak Ibu. Aku juga udah bikinin materinya untuk Bapak Ibu, bagaimana cara membahas portofolio yang nasabah sudah punya. Atau yang kelima itu kita ngebahas mengenai investment-nya, ya. Sebenarnya ini nggak sulit sih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal gunakan ADS dan juga Pak Hot sering share ke Bapak Ibu yang misalnya ada update investment gitu ya.
dari CEO kita itu sering juga di-share. Bapak Ibu tinggal ngebacain aja itu sebenarnya ke nasabah gitu ya. Next Pak Bambang. Sedikit lagi selesai kok Bapak Ibu. Nah, bagaimana struktur dia dalam membuat janji temu? Yang pertama, dia menjelaskan soal perencanaan keuangan gitu ya. Setelah dia membahas mengenai perencanaan keuangan, dia ngebahas soal perencanaan keuangan ini sih Bapak Ibu, entah dia nasabah lama, entah dia nasabah baru, gitu ya. Ini ngomongin soal sales ya Bapak Ibu, bukan rekrut ya. Nah Bapak Ibu, kalau aku saran sih, Bapak Ibu boleh menyesuaikan dengan siapa Anda berbicara, gitu ya. Jika diperlukan, baik untuk Anda menggunakan analogi-analogi. Contohnya kemarin saya sudah kasih contoh ya, menggunakan analogi, ajakin ngobrol soal, Pak, di rumah listrik aman, gitu ya. Kalau listriknya mati sehari gimana, Pak? Kalau seminggu, kalau listriknya mati, mau pakai lilin, senter, atau genset. Nah, itu kan sebenarnya mengarahkan nanti kita ngomongin soal perencanaan keuangan, gitu ya. Atau analogi-analogi. Kemarin dapat juga dari Pak Bagus Putra, gitu ya. Analogi mengenai, di mobil itu ya ada pengaman, gitu ya. Kemudian mengenai polisnya dan mengenai analisa dan solusi. Nah, ada satu kalimat yang buat aku tuh menarik dalam sales Bapak Ibu. Gini katanya, kalau kita tidak bisa meyakinkan calon nasabah, maka buatlah mereka bingung. Ini dalam artian yang baik ya Bapak Ibu ya. Ada satu kalimat yang menarik, sekali lagi saya ulangi. Kalau kita nggak bisa meyakinkan mereka, kita bikin mereka bingung. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang mereka butuhkan, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu lagi membuat janji temu, gitu ya, Pak, Anda nasabah prioritas kami nih, Bapak sudah tahu kan manfaat yang Bapak punya? Oh, tahu, gitu ya. Wah, dia udah jawab tahu nih. Gimana saya bisa masuk, gitu ya. Maka buatlah dia bingung. Bapak Ibu baru Anda keluarkan bahasa-bahasa training Anda, gitu ya. Oh, jadi Bapak udah tahu sekarang portofolionya equity fund, gitu ya. Oh, jadi Bapak sudah tahu UPPPH plus-nya Bapak itu cara reimburse-nya gimana. Oh, jadi Bapak sudah pakailah bahasa-bahasa yang agak-agak aneh, gitu. Oh, Bapak udah tahu soal COI, gitu ya. Nah, sehingga dia agak bingung, dan Bapak Ibu bisa masuk lagi untuk menjelaskan kepada mereka, gitu ya. Next, Pak Bambang. Ini caranya Joyce itu, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu di agensi aku yakin juga sudah punya cara-cara sendiri yang menarik ketika menjelaskan ke nasabah ya. Jadi aku nggak banyak bahas di sini. Next, Pak. Nah, terlepas dari cara-cara tadi Bapak Ibu, ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah batasnya tuh cuma pikiran Anda. Batasnya tuh cuma pikiran Anda. Aku tahu di sini banyak hadir yang juga pernah disampaikan oleh Pak Rusli. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya minta bayangkan jeruk nipis, ya, yang masih muda, ambil pisau, Bapak Ibu potong jeruk nipisnya, potong, kemudian Anda keluarkan lidah Anda, peras jeruk nipisnya di lidah Anda, Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar ngebayangin ini, tanpa Anda sadari, air liur Anda juga ikut keluar, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau saat ini saya membawakan satu pispot ke rumah Anda, Bapak Ibu tahu pispot ya? Pispot itu adalah tempat orang buang air, gitu ya. Kalau saya bawa pispot baru masih ada segelnya, masih ada plastiknya, kemudian di depan Anda saya cuci pispot itu, kemudian saya isi pispot itu dengan jus yang paling enak yang ada di Bali, ya, atau es daluman, gitu ya. Kemudian saya ajak Anda untuk minum dari pispot itu, apakah Anda mau? Rata-rata orang nggak mau. Padahal itu pispot baru, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikiran kita nih, Bapak Ibu, udah menggambarkan apa yang mau kita lakukan, apa yang nggak mau kita lakukan. Nah, batas dari semua itu adalah pikiran, ya. Batas dari semua itu adalah pikiran yang mana
Yang mana Bapak Ibu? Fisik kita nih ngikut yang namanya pikiran kita. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu sebetulnya udah ngalamin ini. Ya itu kenapa orang kalau nonton bola, nonton doang, ngelihat doang. Bapak Ibu nggak ikut main bola, tapi badannya suka kayak ikut main bola. Bapak-bapak kalau nonton tinju gitu ya, nonton doang, nggak lagi main tinju, badannya juga kayak lagi main tinju. Itu kenapa ibu-ibu dan wanita-wanita sekarang, nggak cuma wanita, tapi banyak pria yang lagi nonton Korea gitu ya, nonton gitu ya, apalagi ibu-ibu nonton Korea atau sinetron, yang misalnya judul sinetronnya adalah Suamiku Adalah Bukan Suamiku gitu ya, suka baper, kemudian suka nangis sendiri. Karena pikirannya ngebawa ke fisiknya, mempengaruhi fisiknya gitu ya. Dan Bapak Ibu yang menentukan Anda mau atau enggak, itu cuma pikiran Anda. Dan ini hanyalah tools. Tools itu tidak akan ada artinya kalau Bapak Ibu nggak gunakan. Jadi, saya ngajakin Bapak Ibu untuk cobain aja dulu. Nanti di pool-pool berikutnya, saya ngajakin Bapak Ibu, poolnya ini mudah-mudahan udah naik nih penggunaan, cara menggunakan, mendekati orang secara online. Kemudian Bapak Ibu, user experience matters, artinya pengalaman itu penting. Anda bisa belajar dari pengalaman Anda sendiri atau pengalaman orang lain. Tapi Anda tidak akan punya pengalaman kalau Anda nggak nyobain, gitu ya. Next, saya ada kasih sedikit tips juga, Bapak Ibu, bagaimana kalimat untuk membuat janji temu, ngajakin mereka webinar ya. Kalau ini terjemahan saya sendiri nanti. Nah, yang Joy sampaikan itu sebenarnya Who cares for you, gitu ya. Ini ketutup sedikit nih ya. Productivity boost, resilient positioning, kemudian kita menggunakan jam kantor, membahas soal COVID ya. Apa yang dia sampaikan nih kalau diurutin gitu ya, itu singkatan dari Who cares for you. Who cares banget sama Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu kita nggak ya ngomongin bisnis juga, tapi kan ngomongin bisnis ngomongin kita gitu ya. Itu kenapa Who langsung bikin bisa submit tanpa tatap muka ya. Next Pak Bambang. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit tips dari aku. Kita udah beres ngomongin webinar, kita udah beres ngomongin medsos, bagaimana cara menggunakan medsos, kita juga udah berbicara bagaimana menggunakan webinar yang efektif. Kalau aku saran sekali lagi, Bapak Ibu, jangan terpaku pada, aku nggak bisa ngelakuin webinar. Cobain aja di kantor agensi Anda, joinan beberapa leader gitu ya, ngumpulin nasabah, misalnya untuk upgrade, yang paling gampang sih untuk upgrade ya, group selling upgrade gitu ya. Nah, ada satu cara juga ya untuk Anda boleh ngajakin orang webinar ataupun yang sifatnya sales ataupun rekrut. Ini saya ambil posisinya ketika setup ya. Ingat yang pertama warm up, Anda basa-basi, yang kedua Anda open up, memulai informasi, yang ketiga setup. Nah, setup di sini bisa Anda langsung gunakan untuk langsung prospek atau ngajakin orang untuk ikut webinar. Tujuannya adalah untuk menarik minat calon nasabah kita untuk setuju melakukan pertemuan online melalui Zoom atau WA video call untuk membahas mengenai apa yang Anda ingin sampaikan. Next, Pak. Bapak bisa katakan setelah basa-basi ya, sekali lagi Bapak Ibu ini tahapan ketiga ya. Terima kasih, Suksema, saya senang Anda mau tahu lebih lanjut tentang perlindungan ini. Saya memang nggak menghubungi banyak orang untuk share hal ini, saya hanya menghubungi orang-orang yang masuk pada kategori nasabah prioritas sekarang. Kalau saya sih lebih senang ngomongnya gitu ya, atau kepada orang yang peduli akan masa depan di tengah ketidakpastian dan peduli akan keluarganya. Next, Pak. Untuk review polis, Anda boleh katakan, Pak, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, Anda katakan dulu selamat. Pak, selamat, Anda ketika orang sekarang baru sibuk untuk memiliki perlindungan, Anda udah dari dulu nih Pak, punya perlindungan. Nah, menariknya nih Pak Andre, karena Bapak sudah dari dulu punya perlindungan, Prudential meminta saya, Prudential khusus mengundang Anda, Prudential sudah mengkategorikan Anda sebagai nasabah prioritas, Pak. Gitu ya. Nah, Pak, kalau menurut Bapak, pada masa sekarang ini, apa sih yang menjadi prioritas untuk kita supaya aman? Giring dia untuk ngomongin soal kesehatan dan juga income. Yes, Pak, saat ini memang orang sangat concern dengan dua hal tersebut, yaitu kesehatan dan juga keuangan. Nah, selamat ya Pak, sekali lagi selamat.
orang baru concern sama hal itu, Bapak dari awal sudah memiliki perlindungan kesehatan, perlindungan keuangan, perlindungan bisnis. Nah, Pak, pada kondisi yang tidak pasti ini, perusahaan kami memahami kekhawatiran nasabah kami. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak sekarang sudah masuk pada kategori nasabah prioritas, Pak. Di mana nasabah prioritas kami ini mendapat kesempatan untuk upgrade tanpa cek kesehatan dan tanpa masa tunggu. Saat kondisi yang seperti ini, Pak, tidak gampang juga oleh Pru untuk menerima semua nasabah. Tapi Bapak masuk pada kategori nasabah prioritas yang boleh mengupgrade polisnya tanpa cek kesehatan dan tanpa masa tunggu. Next, Pak. Itu untuk review polis, Bapak Ibu. Kalau Anda mau jelaskan langsung, ya tadi Bapak Ibu langsung jelaskan langsung. Tapi kalau Bapak Ibu mau undang untuk webinar, nah Pak, sebagai nasabah prioritas, Ibu dapat undangan nih untuk mengikuti webinar kami yang akan membahas mengenai, ya Bapak Ibu kasih tahu judul webinarnya. Entah itu membahas soal kondisi kritis atau COVID gitu ya, seminar tentang COVID. Ya Bapak Ibu bisa bikin sendiri dengan agensi Anda masing-masing atau dengan tim Anda masing-masing. Bisakah Bu? Ya, Bapak Ibu untuk memancing orang mengatakan ya, sekali lagi teknik komunikasinya adalah bukan bisa nggak Bu, tapi bisakah Bu? Bisa ya Bu, gitu ya. Tapi dengan ada yang teratur gitu ya, pelan. Tapi ujungnya iya, supaya memancing orang untuk mengatakan iya juga. Next, Pak Bambang. Nah, Bapak Ibu itu aja, ada tiga poin Bapak Ibu yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita sudah bahas soal medsos, bagaimana penggunaannya. Nanti materinya aku share, Bapak Ibu, ke ADS Anda masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan webinar. Yuk, Bapak Ibu, yuk, justru dengan webinar ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa lebih efektif juga, bisa lebih pede juga, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kita mengundang orang untuk ikut webinar atau review polis. Tapi soal review polis ini, itu lebih banyak dibahas nanti di sesi keempatnya Benloh ya. Nanti saya juga akan coba sampaikan ke Bapak Ibu di Selasa depan atau Selasa minggu depannya lagi. Nah, Bapak Ibu, dari semuanya ini, tahukah Anda, the key of success is, boleh next Pak? The key of success is kunci kesuksesan. Ya, kalau Anda mengerti maksud saya, the key of success is kunci kesuksesan. Ngomongin apa? Ngomongin Bapak Ibu nggak ada kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah mau sukses, ngelakuin, itu ada banyak yang ngomong ya. Action. Bapak Ibu, kita udah terlalu banyak ngomongin begini begitu ya. Action Bapak Ibu, karena the key of success adalah kunci kesuksesan. Anda tinggal terjemahin, artinya apa? Ada di diri kita. Karena, next Pak Bambang, Bapak Ibu tadi Pak Hot juga udah jelasin bahwa banyak orang yang nanya, ini coronanya beresnya kapan? Ada banyak teori, ada yang bilang bulan depan, ada yang bilang tahun depan, ada yang bilang 2022, ada yang bilang Desember. Nggak tahu Bapak Ibu, nanyain corona beres kapan itu sama aja dengan kita bawa anak-anak ke satu tujuan pakai mobil, kemudian anak itu nanyain mulu, nyampenya kapan, nyampenya kapan, nyampenya kapan. Itu sama aja, Bapak Ibu. Welcome to the new normal. Selamat datang di keadaan yang normal, karena this too shall pass. Keadaan ini pasti berlalu. Nggak tahu kapan, tapi pasti berlalu. The future is bright. Masa depan itu cerah. Tapi hari ini penting. Hari ini penting. Ya Bapak Ibu, meskipun aku nggak bisa dengar Anda, boleh sama-sama tepukin bahu Anda, ya, ngomongin ke diri Anda. Today is matter. Hari ini penting. Nggak tahu corona beres kapan. Nggak tahu corona beres kapan. Yang saya tahu, the future is bright. Kalau kita mau ngelakuinnya, masa depan itu cerah. Tapi hari ini itu penting. Yang penting adalah kita mau ngelakuin atau enggak, karena the key of success is kunci kesuksesan. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau mau minta materi boleh dengan ADS Anda. Saya Fani Manalu. Bapak Ibu, sukses buat kita. Sehat-sehat buat kita semua. Thank you. Saya kembalikan ke Pak Luki. Yeay, thank you Bu Fani ya. Teman-teman kita boleh berikan aplaus dulu kepada Bu Fani ya teman-teman ya, di tempat masing-masing tentunya.
Oke, nah baik teman-teman semuanya jangan berpaling terlebih dahulu teman-teman ya, tetap stay tune karena saat ini ya saya juga akan membagikan teman-temannya kembali atau merefresh kembali seputar terkait mengenai materi dari tatap muka virtual teman-teman ya. Mungkin di antara rekan-rekan semua ada yang sudah pernah terima materi ini atau sudah pernah ikut webinar kita sebelumnya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita refresh kembali supaya kita lebih paham gitu ya. Nah, khususnya juga buat teman-teman yang belum pernah ikut, nah ini kesempatan yang baik sekali untuk kita semua. Mungkin boleh saya minta Pak Bambang untuk langsung share materinya? Baik. Oke, teman-teman semuanya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Farni, selamat datang di era yang baru, teman-teman, the new normal ya, teman-teman. Jadi, memang kalau kita perhatikan belakangan ini segala aktivitas kita ya, semua kita lakukan dari rumah, teman-teman ya. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi situasilah yang membuat kita memaksa diri kita untuk kita merubah cara kita, teman-teman ya, untuk melakukan penjualan, baik itu case maupun juga kita melakukan rekrut, teman-teman. Nah, Prudential dalam hal ini teman-teman melalui seminar cekatan kemarin ya, kita mengeluarkan suatu fasilitas buat teman-teman semua yang bisa kita gunakan agar kita tetap bisa senantiasa produktif walaupun kita berada di rumah, teman-teman. Oke, boleh di next Pak Bambang. Oke, next terus Pak. Nah, baik teman-teman, saya bagikan sedikit, boleh next saja Pak Bambang. Ya, ini dia. Oke. Nah, teman-teman, ini ada sebuah quote menarik dari Viktor Frankl gitu ya. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dan kita rasakan juga tentunya, ya situasi saat ini memang sudah di luar dari kontrol kita, teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman sebagai ciptaan yang paling tinggi, teman-teman ya, derajatnya di muka bumi ini, kita diberikan hikmat kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita untuk senantiasa kita bisa melakukan adaptasi, teman-teman ya, tentu dengan cara kita melakukan perubahan, teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah yaitu yang ingin kita lakukan saat ini. Silahkan di next Pak. Nah, teman-teman, saat ini sebenarnya ya kita sedang berada di sebuah persimpangan, teman-teman ya, dan mau tidak mau kita harus membuat decision atau keputusan. Nah, kita saat ini sedang berada di dua pilihan, teman-teman ya. Di situasi saat ini, apakah kita ingin mengambil di jalur sebelah kiri, yaitu kita do nothing atau tidak melakukan apa-apa, atau mungkin kita mengambil sisi yang di sebelah kanan, yaitu doing something in the different way, gitu, teman-teman ya. Kita melakukan sesuatu dengan cara yang baru atau dengan cara yang berbeda. Saya yakin dan percaya semua rekan-rekan yang hadir di webinar ini pasti semuanya mengambil di sebelah kanan, teman-teman ya. Dan hari ini kita ingin belajar, teman-teman ya, bagaimana cara yang baru tersebut akan kita lakukan. Boleh di next, Pak Bambang? Nah, apa sih sebenarnya benefit apabila kita mengambil sisi yang sebelah kanan, teman-teman? Kita melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang baru, teman-teman ya. Nah, tentu pasti ya benefitnya yang pertama adalah komisi kita pasti akan tetap berjalan, teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fani juga bagaimana cara kita bisa memaksimalkan closing from home menggunakan sosial media dan cara-cara pendekatannya. Nah, ini tentu akan senantiasa membantu kita untuk terus mendapatkan komisi, teman-teman. Dan yang kedua yaitu adalah yes, tentu saja ya, asuransi masih tetap diminati oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, teman-teman ya, akhir-akhir belakangan ini kita lihat masyarakat bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya ketakutan. Ya teman-teman ya, ada yang masker habis takut, hand sanitizer habis juga pada takut. Ya tanpa mereka sadari sebenarnya hal yang paling mereka perlu takutkan adalah ketika mereka memiliki daya imunitas yang menurun, teman-teman. Itu yang paling utama sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, paling tidak ini bisa menjadi salah satu peluang untuk kita. Lalu yang ketiga juga adalah kita bisa lihat juga tentunya teman-teman ya, lonjakan permintaan akan asuransi terkait rumah sakit juga terus meningkat. Yang merupakan suatu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, kita teman-teman sudah memberikan inisiasi yang luar biasa bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memenuhi ya lonjakan permintaan ini. Salah satunya dari mana? Salah satunya yaitu adalah teman-teman dengan kita mengeluarkan campaign isi upgrade kembali. Nah, ini bisa menjadi salah satu potensi market nih buat teman-teman untuk teman-teman bisa gunakan ya untuk bisa menambah komisi teman-teman tentunya ya, dan pasti bisa membantu masyarakat di luar sana. Lalu juga campaign tumpeng, kalau teman-teman
pernah baca flyer yang terakhir tentang campaign tumpeng fleksibel, di situ juga sudah disampaikan bahwa di dalam campaign tumpeng fleksibel saat ini ada penambahan feature untuk menambahkan riders PPH Plus, teman-teman. Jadi kita tidak hanya terbatas untuk di campaign isi upgrade saja, melainkan di campaign tumpeng juga teman-teman bisa maksimalkan. Yang seperti kita ketahui ya teman-temannya, bahwa campaign tumpeng ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Bahkan data yang ada di region Bali Nusra sendiri ada 107.761 nasabah yang eligible, teman-teman, polis yang eligible, teman-temannya, untuk bisa mendapatkan fasilitas campaign tumpeng. So, teman-teman bisa maksimalkan ini semuanya. Lalu kemudian juga yang keempat yaitu adalah minimnya persaingan dari kompetitor. Yes, tentu teman-teman ya, Prudential merupakan perusahaan asuransi yang terdepan untuk kita bisa melahirkan ya inovasi-inovasi, bahkan juga kita memberikan benefit-benefit yang boleh dikatakan ini tidak dilakukan oleh kompetitor kita, teman-teman. Sehingga boleh dikatakan ya kita sangat minim untuk persaingan ya. Oke, nah yang kelima yaitu adalah kita adalah merupakan pelopor cara yang baru ya. Kita merupakan trendsetter, teman-teman, salah satunya untuk melakukan ini dia, tatap muka virtual, teman-teman ya, submit tatap muka virtual, serta juga kita belakangan ini juga kita sudah mulai melakukan yang namanya rekrut online, teman-teman. Serta yang terakhir juga benefitnya adalah masyarakat Indonesia masih tetap terlindungi ya karena keberadaan kita. Yes, betul sekali teman-teman ya, kita ada di sini sebagai agen perubahan, kita di sini sebagai penyalur berkat bagi banyak orang ya, menjadi penolong bagi banyak orang tentunya di situasi yang seperti ini. Silakan di next Pak Bambang. Oke, nah sebelum kita masuk teman-teman ke dalam cara-caranya, nah penting sekali untuk kita ketahui bersama terkait mengenai syarat dan ketentuannya. Nah yang pertama yaitu adalah di sini kita harus perhatikan teman-teman ya, untuk submission tatap muka virtual ini ya hanya berlaku untuk pemegang polis yang merupakan adalah orang yang sama antara pemegang polis dengan tertanggung utama dan juga dengan payer atau pembayar premi, teman-teman. Sehingga untuk saat ini ya belum bisa kalau misalkan ada seorang orang tua yang ingin membuatkan polis untuk anaknya, sementara hal ini masih belum bisa kita provide, teman-teman, menggunakan virtual tatap muka ini, teman-teman ya. Tetapi hanya orang yang sama antara pemegang polis, tertanggung utama, dan pembayar premi. Yang kedua, tidak ada tertanggung tambahan. Yes, sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang mau ambil mungkin spouse payer, spouse waiver, ya parent payer, maka ini masih belum bisa kita tambahkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah produk yang kita jual sementara saat ini untuk tatap muka virtual, teman-teman, yaitu adalah hanya produk tradisional, baik konvensional maupun syariah, yaitu adalah produk PCB 88 dan juga Prucinta. Nah, sementara untuk produk PGB maupun PSGB, kita akan informasikan selanjutnya, teman-teman ya, ditunggu saja. Nah, yang terakhir juga di poin pertama yaitu adalah dalam hal ini untuk metode pembayaran yang bisa kita lakukan melalui virtual tatap muka ini yaitu adalah melalui metode transfer, teman-teman ya. Bisa melalui internet banking ya, mobile banking, atau juga yang dengan cara baru, teman-teman ya, bisa melalui portal Propelling, teman-teman ya, di mana ini adalah merupakan portal yang sebenarnya sudah cukup beberapa bulan lalu sudah kita luncurkan ya, bahkan tahun lalu pun sudah ada. Nah, namun memang belum banyak orang yang mengenalnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memperkenalkan fitur Propelling ini gitu ya. Tentu dengan suatu kemudahan ya, di mana nasabah kita bisa melakukan pembayaran premi pertama menggunakan kartu debit dan juga kartu kredit, atau juga melalui pembayaran e-wallet, teman-teman, yaitu OVO ya. Nah, di sini juga nanti di dalam portal Propelling kita juga bisa mendaftarkan untuk auto debit kartu kredit. Oke, nah ketentuan yang pertama adalah seperti tadi, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, ketentuan yang kedua ya ini adalah tentu ya, teman-teman, kita sebagai seorang tenaga pemasar wajib ya menghubungi nasabah kita. Nah, dalam hal ini melalui video call ya, teman-teman ya. Jadi boleh melalui platform aplikasi apapun, boleh itu WhatsApp call, Line, Skype, FaceTime ya, apapun itu yang memang menurut teman-teman dan nasabah nyaman untuk melakukan, silahkan gitu ya. Namun yang ingin kita sarankan adalah sebisa mungkin di dalam video call tersebut muncul ya teman-teman ya di dalam satu layar, yaitu wajah tenaga pemasar dan juga wajah nasabah. Ya, kalau kita ketahui biasanya WhatsApp call kan pasti akan muncul gitu ya. Nah, kalau mungkin di platform yang lain teman-teman mau pakai, make sure hal itu ada gitu ya teman-teman ya. Oke, nah berikutnya juga yang ketiga ya, tenaga pemasar juga wajib melakukan hal-hal seperti berikut, teman-teman. Yang pertama ya pasti kita menyampaikan identitas kita sebagai seorang tenaga pemasar resmi. Lalu kemudian yang kedua juga kita menjelaskan tentang informasi produk gitu ya, sesuai dengan ringkasan produk serta ataupun juga materi-materi yang selama ini kita berikan. Lalu yang ketiga juga jangan lupa melakukan verifikasi dengan mencocokkan wajah
nasabah kita ya teman-teman ya. Jadi antara KTP dengan juga ketika kita melakukan video call, pastikan ya nasabah ini adalah nasabah yang sesuai teman-teman ya. Jangan sampai nanti di KTP pria, kok yang di video call wanita gitu kan. Nah, mungkin jam teleponnya yang salah mungkin teman-teman ya. Oke. Yang keempat juga yaitu adalah jangan lupa kita juga harus wajib meminta izin teman-teman ya ketika ingin melakukan screenshot atau screen capture. Nah, kenapa kok harus melakukan screenshot? Karena nanti teman-teman di step yang nanti akan kita pelajari, nah nanti di dalamnya akan ada dokumen penunjang yang harus kita lampirkan, yaitu adalah salah satu bukti bahwa kita sudah melakukan kontak dengan nasabah melalui video call, yaitu kita harus melakukan screenshot video call kita teman-teman ya. Nah jadi nanti tolong minta izin terlebih dahulu. Nah, yang kelima adalah wajib mencari tahu teman-teman ya kebutuhan dan kemampuan calon nasabah kita. Ya ini udah pasti teman-teman ya. Jadi kita harus menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan nasabah tentunya. Oke, dari Pak Rudolf tadi mengatakan kalau suara saya agak kecil ya Pak ya. Oke, kalau seperti ini apakah sudah cukup untuk volumenya? Iya. Oke, baik. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian juga untuk ketentuan yang keempat, Pak Bambang, ini agak memang terpotong ya Pak ya untuk slide-nya ya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman untuk yang keempat ini ya, ini adalah suatu tambahan ya teman-teman ya, di mana free look atau masa bebas lihat ya apabila nasabah baru saja mendapatkan polisnya. Nah, ini kita berikan waktu bagi nasabah untuk free look hingga sampai dengan 21 hari kerja teman-teman ya, yang dimana biasanya normalnya hanya sampai 14 hari kerja saja. Nah, sehingga ini adalah ya bisa dikatakan adalah waktu yang cukup panjang gitu ya untuk nasabah bisa melihat-lihat gitu ya apakah polis ini sudah sesuai atau tidak. Oke, baik. Kita next, Pak Bambang. Nah, ini adalah step-stepnya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan masuk ke satu persatu ya, teman-teman ya. Oke, masih kecil ya, Pak ya. Oke, ini yang dimaksudkan bukan saya, Pak, yang kecil ya, Pak ya, tapi suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba akan perbesar volume suara saya, teman-teman. Oke, nah yang pertama ya, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah, yaitu kita seperti biasa, membuat ilustrasi dan juga SPAJ di Proofforce. Seperti biasa, teman-teman ya. Masuk ke menu ISGS dan ISPAJ. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, nah kita bisa lihat di sini step-stepnya. Ya, di dalam gambar yang teman-teman bisa lihat saat ini di layar, ya, ini adalah sebenarnya proses yang sama. Nah, memang di sini kalau kita lihat tipe pengajuan polisnya adalah tentunya adalah tradisional, teman-teman ya, karena yang bisa kita provide saat ini hanyalah PCB 88 dan Prucinta. Oke, nah ini adalah untuk poin pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Nah, inilah yang berbeda, teman-teman. Nah, ini dia. Pada saat waktu melakukan penawaran pembuatan SPAJ, teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti kita ingat gitu ya, ketika kita setelah membuat ilustrasi, maka nanti akan ada pilihan quick code mana yang harus kita pilih. Oke. Nah, pada waktu menu quick code tersebut, silakan teman-teman pilih gitu ya, mana yang memang disepakati dengan nasabah, lalu teman-teman klik lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya teman-teman silakan lanjutkan pengisian SPAJ seperti biasa. Nah, di mana nanti biasanya ada step 1, step 2, dan seterusnya. Nah, di mana teman-teman yang nanti akan berbeda yaitu adalah pada step nomor 6. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca saat ini, ya mungkin agak buram, tapi nggak apa-apa, saya jelasin ya teman-teman. Jadi di step 6 ini, atau yang dengan kata lain adalah step untuk kelengkapan dokumen, nanti di sini akan ada suatu opsi baru teman-teman ya, option baru yang dimana di sini agak buram, tapi nggak apa-apa, saya kasih saja kira-kira gitu ya, tulisannya yaitu adalah apakah Anda ingin mengajukan polis tatap muka atau virtual saat ini ya, atau SPAJ virtual saat ini, kira-kira seperti itulah ya pertanyaannya. Nah, jangan lupa teman-teman menjawab iya di sini. Oke, supaya apa? Supaya nanti Proofforce bisa langsung bisa langsung memproses secara virtual teman-teman untuk pengajuan SPAJ ini. Tapi kalau teman-teman jawab tidak, maka nanti pengajuan SPAJ ini akan berlaku seperti biasa ya. Jadi nanti teman-teman harus ketemu nasabah, minta tanda tangan dan seterusnya. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman di step nomor 6, di bagian kelengkapan dokumen, teman-teman pilih opsi pertanyaan apakah Anda ingin melakukan pembuatan SPAJ secara online atau virtual tatap muka, teman-teman jangan lupa pilih iya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di bawah ya, seperti yang kita ketahui biasanya kita harus mengupload beberapa dokumen ya, scan dokumen ataupun foto ya, bisa itu KTP, akte kelahiran dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman ada opsi baru ya, yaitu adalah foto video call. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya teman-teman.
lupa minta izin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah nasabah setuju, teman-teman masuk ke bagian ISPAJ ini, maka jangan lupa teman-teman upload foto video call-nya ya, yang tadi teman-teman sudah screenshot. Nah, selanjutnya juga jangan lupa ya pertanyaan yang bagian yang harus di checklist di bagian bawah ya, yang ada 2 hal ini jangan lupa juga teman-teman checklist sampai berwarna merah. Nah, setelah ini selesai, step 6 ini selesai, maka silahkan teman-teman klik lanjutkan. Oke. Nah, jadi teman-teman ini ya yang berbeda adalah di bagian step 6 ini saja. Oke, jangan lupa. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke step yang ketiga. Boleh Pak Bambang kita naik sedikit? Oke, baik. Nah, teman-teman, nanti ketika kita sudah melakukan menyelesaikan step 6 yang sebelumnya, maka nanti kita akan masuk ke step yang akhir, teman-teman, yang terakhir di dalam menu ISPAJ, yaitu adalah di mana kita melakukan tanda tangan. Nah, seperti yang kita ketahui, tanda tangan biasanya yang melakukan tanda tangan adalah tenaga pemasar, pemegang polis, gitu ya. Nah, sehubungan karena tadi kita di awal di step 6 kita sudah memilih pengajuan ISPAJ-nya adalah secara online ataupun virtual, maka otomatis yang akan diminta tanda tangan di sini hanyalah tenaga pemasar saja, teman-teman ya. Jadi nasabah tidak perlu melakukan tanda tangan karena memang tujuannya kan ini adalah virtual tatap muka, gitu ya, teman-teman ya. So, tinggal kita tanda tangan seperti biasa dan setelah itu kita next dan terakhir kita submit SPAJ-nya, teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 step pertama. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami karena ini adalah step yang memang seperti biasa kita lakukan, hanya ada penambahan saja di step nomor 6 bagian ISPAJ kelengkapan dokumen, teman-teman. Oke. Kita boleh lanjut ya, teman-teman ya. Boleh di next Pak Bambang. Nah, setelah tadi kita sudah mensubmit ISPAJ-nya, teman-teman ya. Nah, ini yang keren gitu ya. Jadi kita sudah nggak perlu lagi ngirimin email ke nasabah seperti yang pertama kali kita pelajarin gitu ya, yang bagaimana cara mensubmit online gitu, teman-teman. Nah, tapi di sini yang akan mengirimkan email adalah Prudential, teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan ISPAJ di step sebelumnya dan kita klik submit, maka nasabah akan menerima, teman-teman, email ya. Kira-kira seperti ini, ada contoh di bawahnya, yaitu email dari Prudential Life Assurance, yaitu berjudulkan email penawaran SPAJ nomor sekian sekian sekian. Nah, yang dimana di dalam email tersebut akan ada 2 attachment atau lampiran, teman-teman, yang dimana isinya adalah berupa ilustrasi dan juga SPAJ ya, yang sudah teman-teman buatkan di Proofforce sebelumnya. Nah, di sini kita meminta kepada nasabah untuk ngecek emailnya ya, lalu kemudian juga jangan lupa dipastikan kembali di bagian ilustrasi dan SPAJ-nya, mohon untuk dicek kembali ya Bapak dan Ibu ya, pastikan agar SPAJ ini adalah sesuai dengan yang kita sepakati. Nah, apabila di step ini nasabah merasa oke, sudah sesuai gitu ya, silahkan dilanjutkan. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita cukup tinggal meminta nasabah untuk melakukan reply email atau pembalasan email, teman-teman ya. Nah, di step nomor 2 di sini, ya, jika nasabah setuju, maka nasabah bisa langsung melakukan reply, tapi di sini yang kita sarankan adalah reply to all, teman-teman ya. Jadi bukan hanya reply saja, atau bahasa Indonesianya adalah balas ke semua. Oke? Ya, supaya nanti di beberapa email yang ada di sana itu semuanya bisa terkirim, teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, sarankan nasabah untuk reply to all atau balas semua dan mengetikkan di badan email kata-kata setuju ataupun approve, teman-teman. Ya, jadi teman-teman reply to all dan setuju atau approve ya, dengan melengkapi poin nomor 3. Maksudnya apa? Yaitu dengan melengkapi, teman-teman, poin yang akan kita bahas di poin berikutnya. Boleh diturun ke bawah Pak Bambang atau mungkin next ya? Ada lagi oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebelum nasabah mengirimkan jawaban setuju tadi, nah poin nomor 3 ini teman-teman, nasabah perlu mempersiapkan 2 hal ini. Yang pertama yaitu adalah foto ataupun scan KTP yang masih berlaku ataupun KTP elektronik ya. Pastikan foto yang nasabah kirimkan ya betul-betul foto yang bisa terbaca, ketika di zoom masih tetap jelas terbaca angka-angkanya dan juga informasi di dalam KTP-nya. Nah, yang kedua yaitu adalah foto diri, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya sini bukan selfie ya pada dasarnya ya, karena kalau selfie kan fotonya sendiri. Nah, kalau di sini harus minta bantuan kepada orang lain ya, yaitu untuk memoto diri nasabah dengan nasabah memegang KTP serta kertas putih, teman-teman ya, yang bertuliskan tulisan seperti contoh yang teman-teman bisa cek di sini, yaitu adalah kata-kata Prudential ya, hari atau tanggal, hari di mana tanggal di mana nasabah melakukan foto tersebut. Contoh misalkan hari ini gitu ya, Prudential 21/04
Oke, nama di sini silakan diisi nama sesuai dengan KTP dan nomor NIK KTP ya, silakan diisi sesuai dengan identitas yang ada di dalam KTP-nya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi ya teman-teman ya, nasabah menerima email, lalu kemudian nasabah kalau sudah setuju silahkan balas emailnya dengan kata-kata setuju. Nah, tapi juga jangan lupa ketika membalas email tersebut harus melampirkan 2 dokumen ini teman-teman ya, yaitu scan atau foto KTP dan juga foto diri yang memegang KTP dan kertas putih teman-teman. Oke, ya mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas teman-teman ya, karena ini adalah step yang boleh dikatakan simple. Oke, nah lalu yang terakhir yang poin nomor 4 yaitu adalah setelah itu baru nasabah bisa mengirimkan balasan email tersebut ya. Jangan lupa reply to all teman-teman ya. Oke, boleh di next Pak Bambang? Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi untuk proses submit gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah pada saat mengirimkan lampiran pada attachment ketika nasabah melakukan pembalasan setuju gitu ya atau approve gitu kan. Jangan lupa teman-teman ya, klik reply to all. Sekali lagi reply to all atau balas semua. Serta yang kedua, foto yang dilampirkan oleh nasabah, yaitu foto KTP dan foto diri sendiri yang memegang KTP dan kertas putih bertuliskan Prudential. Nah, ini juga teman-teman harus berformatkan JPG ataupun TIFF. Ya, biasanya sih kalau misalkan pakai handphone, biasanya sih secara default itu akan otomatis formatnya adalah JPG. Tapi nggak apa-apa, dipastikan saja dulu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah maksimum size ataupun ukuran file yang dikirimkan di email tersebut kalau bisa tidak melebihi 10 mega teman-teman ya, dari keseluruh file yang dikirimkan. Ya, jadi kalau misalkan foto sih ya teman-teman kita bisa saranin nasabah mending pakai handphone saja gitu ya, nggak perlu pakai foto kamera DSLR gitu kan, karena pasti size-nya akan gede banget. Jadi cukup pakai handphone saja ya, yang penting bisa terbaca, jelas, itu saja sudah cukup. Oke? Atau mungkin kalau handphonenya juga canggih ya mungkin jangan gunakan resolusi yang terlalu tinggi lah teman-teman ya. Gunakan saja resolusi yang cukup ya. Yang penting nanti ketika difoto silakan coba di zoom, kalau misalkan masih terbaca jelas ketika di zoom itu saja sudah cukup. Nah, yang kedua yaitu adalah proses pengajuan setelah email dikirim maka akan berjalan seperti biasa ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi meminta dokumen, mengirim dokumen dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup tinggal menunggu saja ketika nasabah mengatakan, "Oke, Pak, Bu, saya udah balas nih emailnya Prudential dengan melampirkan juga KTP saya dan foto diri saya." Ya sudah, kalau sudah seperti itu, teman-teman nanti tinggal pantau saja di Proofforce ya. Nah, seperti yang ada di bagian nomor 3 ini, maka nanti di bagian Proofforce nanti akan ada informasi teman-teman ya terkait mengenai update dari pengajuan SPAJ virtual tatap muka teman-teman semua. Gitu ya. Jadi ini adalah stepnya teman-teman ya, so simple ya, dan ini cepat banget juga dilakukan teman-teman ya. Jadi di 1 hari pun ini sebenarnya udah bisa selesai, bisa dilakukan. Oke, boleh di next Pak Bambang, kita sudah mau selesai di sini. Nah, ini juga kita ingin membandingkan teman-teman ya seputar terkait perbedaan antara proses submit dengan tatap muka virtual dan manual yang pernah kita kenalkan sebelumnya teman-teman ya. Nah, yang pertama tentu kalau untuk bagian ilustrasi ini masih tetap sama ya, kita buat melalui Proofforce. Nah, yang berbeda adalah di poin 2 dan 3, yang dimana kalau misalkan di bagian yang submit manual, maka teman-teman masih ingat ya, kita harus mendownload yang namanya SPAJ kosong di Proofforce ya, atau misalkan juga biasanya setiap ADS sudah mengirimkan SPAJ kosong ke teman-teman semua melalui email. Nah, banyak yang mengatakan, wah kok ribet ya, kan saya nggak ada printer di rumah gitu kan. Nah, belum lagi nanti saya harus ngisi lagi, foto lagi, kirim ke nasabah, ribet Pak, prosesnya panjang. Nah, tapi teman-teman di proses yang sedang kita lakukan ya, ini sangat kita cukup mengisi SPAJ langsung melalui Proofforce seperti biasanya gitu ya. Jadi nggak perlu ngeprint lagi dan mengisi-ngisi video datanya lagi di kertas. Nah, yang ketiga yaitu adalah tenaga pemasar. Kalau yang manual, teman-teman ya, mengirimkan email SPAJ gitu ya, beserta dengan ilustrasi yang telah diisi gitu kan, dari email pribadi ke email nasabah. Nah, sementara kalau untuk yang submit otomatis sudah tidak lagi teman-teman ya, melainkan yang akan mengirimkan email adalah jadi agent atau teman-teman sudah itu saja ya, nanti tinggal minta nasabah cek email, balas ya, beserta dengan melampirkan hak, supaya nanti ya kita nggak tahu teman-teman ya, seperti tadi disampaikan Pak Ahot,
Pak Joko bilang bisa jadi ini akan pulih bulan Desember. Kita nggak tahu teman-teman. Sekarang Jakarta, Surabaya, dan ada beberapa kota juga sudah melakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Namun ketika hal ini pun terpaksa harus dilakukan di daerah kita masing-masing, setidaknya kita sudah siap teman-teman ya. Kita sudah siap dengan kita memiliki fasilitas tatap muka virtual ini teman-teman. Nah sekarang tinggal gimana kita ya, apakah kita mau menggunakan atau tidak ya. Mumpung teman-teman ya sekarang masih ada kesempatan untuk kita nyoba, kita coba dulu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman saat ini sudah ada case Prucinta maupun PCB 88, boleh dicoba dulu. Oke? Boleh di next Pak Bambang? Apakah masih ada? Nah, oh ya ini hampir terlewat teman-teman. Nah, untuk pembayaran premi ya teman-teman ya, tadi ya sudah saya sampaikan juga di awal gitu ya, kita hanya bisa menerima untuk proses tatap muka virtual ini melalui pembayaran secara transfer teman-teman ya, baik itu melalui internet banking ataupun m-banking ataupun juga bisa melalui portal Propelling. Nah, di bagian sebelah kanan di layar Anda di situ sudah ada teman-teman ya link dari Propelling yang bisa diakses oleh nasabah ya. Jadi nanti nasabah cukup tinggal ikuti saja instruksinya dengan memasukkan nomor SPAJ, maka nanti otomatis ya teman-teman ya premi pertama bisa langsung dibayarkan melalui kartu debit, kartu kredit ataupun juga melalui e-wallet OVO teman-teman. Nah juga ya, di sini kita sangat sarankan ya teman-temannya di dalam fitur Propelling ini nasabah juga bisa segera juga langsung melakukan pendaftaran untuk pendebitan kartu kredit teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi submit SKPKK seperti itu. Oke, boleh di next Pak Bambang. Oke, baik teman-teman. Nah, ini sudah ada di akhir materi ya, teman-teman. Intinya adalah segala sesuatu ini terjadi karena ada suatu alasan yang baik, teman-teman ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, mau tidak mau ya, teman-teman di situasi saat ini kita melakukan sesuatu hal yang baru, teman-teman ya. We do learn and explore. Kita belajar lagi bagaimana caranya webinar. Ya mungkin yang dulu kita hanya cuma tahu dengar tapi kita nggak pernah ikut. Nah, sekarang kita bisa ngikut teman-temannya webinar tuh seperti ini ya, melalui meeting, melalui Zoom gitu kan teman-teman ya. Lalu juga kita melakukan yang namanya virtual nationwide GBOP, MDRT dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita juga bisa we do connect teman-teman ya. Kita bisa terhubung ya dengan keluarga, kerabat, bahkan dengan tim kita, leader dan agen kita dimanapun teman-teman ya, dari manapun kita berada. Nah jadi teman-teman kita patut syukuri juga ya situasi seperti ini, kita tetap harus bersyukur ya. Kenapa? Karena di situasi seperti ini kita akhirnya belajar sesuatu. Kita memaksa diri kita untuk kita belajar sesuatu, which is ini hal yang positif teman-teman ya. So teman-teman itu saja dari saya. Thank you juga buat waktunya teman-teman ya. Stay healthy teman-teman, stay safe dan stay produktif melalui virtual tatap muka ini. Ini adalah suatu langkah awal untuk kita bisa going sukses di tengah era pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman. So, sukses buat teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada yang mau ditambahkan dari Pak Hot atau Pak Bambang atau teman-teman panelis? Cukup dari saya, Pak Luki. Thank you. Oh, oke. Baik, silakan Pak Hot. Cukup dari saya. Cukup ya Pak Hot ya. Baik, kalau begitu teman-teman, thank you semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami hari ini di region Bali Nusra dan juga East Indo ya. Teman-teman kita bisa terhubung ya satu sama